Kekuatanmu di dunia atas sudah kuserap semua. Akan kuperlihatkan padamu kekuatanku sekarang. Shi Xiong. Tak kusangka kau akan mengkhianatiku. Shidi, kalau kau tahu diri, serahkan lengan kilin itu. Masih bisa kutinggalkan jasadmu utuh. Aku lebih baik mati daripada menyerahkan lengan kilin padamu karena kau tidak layak. Tidak kau mencari. Hahaha. Aku masih hidup. Apa ini dunia bawah? Tidak, ini bukan tubuhku. Ternyata sisa jiwaku jatuh ke tubuh anak ini. Maka mulai hari ini, kau adalah aku. Sang Dewa Pedang tunggu sampai aku menemukan lengan kilin. Kembali berlatih menjadi penguasa sejati, melangkah ke kekosongan. Menuju dunia atas, pasti akan kubuat kau membayar. Luo Feng, kekuatanmu sudah hilang semua. Kau sudah dikabat status murid dalam Daijrungken jadi murid Kaiser. Cepat pergi dari area dalam. Sekarang ini wilayahku. Aku tidak ada waktu untukmu kalau kalian tidak mau. Segera pergi. Hahaha, mulut besar sekali kau, Luo Feng. Berani berteriak padaku, Luo Feng. Kau mencari ya? Kau pikir kau masih jagoan murid dalam dulu, ya Shi Xiong Liuyang? Nanti pukul pelan-pelan ya. Jangan sampai kau memukul dia. Susah menjelaskan pada Shimei Jiangmen. Luo Feng dan Shimei Jiangmen punya perjanjian nikah, lalu apa? Sekarang dia cuma sampah, tidak layak untuk Shimei Jiangmen. Luo Feng, hari ini tidak hanya akan kupatahkan satu lenganmu, tapi juga akan kuinjak-injak kau. Biar Shimei Jiangmen lihat betapa lemahnya kau. Apa Shi Xiong Liuyang dikalahkan dengan satu tendangan? Masih ada yang tidak puas. Dia sengaja pura-pura kehilangan kekuatannya untuk menarik keluar pembunuh yang diam-diam ingin membunuhnya. Kalian ribut apa? Shi Xiong Liu, hai, kau datang tepat waktu. Shi Xiong Liuyang terluka parah oleh Luo Feng apa? Urat-uratnya hancur, kihainya rusak. Luo Feng, berani-beraninya kau melukai adikku. Hari ini aku tidak akan berhenti sampai kau, Shi Xiong Liu Hai, pernah bertarung dengan Luo Feng, keduanya seimbang. Hari ini, Shi Xiong Liu Hai, dalam keadaan marah, kekuatannya meningkat drastis. Memukulnya sampai gigi berantakan. Luo Feng, kau tidak mau berlutut dan membungkuk 300 kali untukku. Aku masih bisa bermurah hati dan membiarkanmu hidup. Berdasarkanmu, kau pantaskah? Sampah sudah di ujung tanduk, kau masih berani keras kepala. Tangan yang mematahkan tulang dan memisahkan otot. Beruntung. Kenapa tidak bilang? Ingin terus-menerus bersamaku, jangan ganggu aku. Aku punya kabar tentang adik seperguruan Jiangmen. Bilang. Hari ini, banyak orang penting datang ke sekte, mereka menyebut nama. Ingin membawa pergi adik seperguruan Jiangmen. Hari ini aku biarkanmu hidup, suatu hari nanti. Kau jika masih berani menindas yang lemah, pasti kuhabisi. Jiangmen, kau mendapat kesempatan besar ini. Beberapa orang adalah kepala sekte api ganas, sesepuh sekte pedang suci, kepala sekte hewan. Mereka merendahkan diri datang karena tertarik dengan bakatmu, ingin membawamu ke dunia kultivasi. Cepat bersyukur pada para guru. Apa kau ingin aku meninggalkan sekte Xiao dan pergi dengan para sesepuh ini? Gadis kecil, kau bisa dibawa pergi oleh kami. Adalah kesempatan besar bagimu di seluruh sekte Xiao. Hanya kau yang mendapat kehormatan ini. Benar gadis kecil, ikutlah bersama kami. Dari sini melesat ke atas, ini adalah kesempatan yang bahkan tidak bisa didapat oleh orang biasa. Bisakah aku membawa tunanganku, Senior Luo Feng, bersamaku? Kurang ajar, kami membawamu pergi karena melihat bakat kultivasimu, juga kesempatan besar bagimu. Luo Feng itu, apa pantas masuk mata kami? Jangan terlalu jauh. Kalau begitu para sesepuh, silakan kembali, aku tidak akan meninggalkan Senior Luo Feng. Cari mati. Kepala sepertinya Duan Yu tidak mengajarimu apa itu senioritas. Jangan kira karena kau punya bakat kultivasi bisa melawan orang tua ini. Jika kau benar-benar membuatku marah, orang tua ini tetap bisa membunuhmu. Aku tidak akan meninggalkan Senior Luo Feng. Cari mati. Anak ini ternyata bisa menahan serangan mematikanku. Dari mana asalnya? Senior Luo Feng, aku tahu kau akan baik-baik saja. Bukankah anak ini sudah merusak meridian dan menghancurkan kultivasinya? Adik seperguruan, jangan khawatir, ada aku hari ini, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Sombong sekali, kalau bukan karena kamu adalah murid sekte Xiao, itulah sebabnya aku memberi keringanan padamu. Kalau orang lain sudah mati ratusan kali.
Si tua bangka itu jelas-jelas aku yang tidak perlu bersusah payah menahan jurusmu, kamu jadi takut. Ingin bertanya tentang jalan kultivasiku, kamu pikir rencanamu kecil itu. Jangan kira aku tidak tahu. Cari masalah juga tidak apa. Aku akan menghancurkan kultivasimu dulu lalu membawamu kembali ke sekte pedang suci. Aku tidak percaya, tidak bisa mengorek jalan kultivasimu. Tuan Gejangan Luo Feng hanya di level jasmani. Jurusmu ini bisa membunuhnya. Tunang, aku akan menyisakan nyawanya. Sekte Xiayao memang penuh bakat. Level jasmani saja bisa menahan pedang Tuan Ge. Kultivasi Luo Feng lebih maju dari sebelumnya. Sepertinya mendapat berkah besar sehingga bisa seperti ini. Kalau bisa mempertahankan berkah ini di Sekte Xiayao, apa susahnya mewujudkan ambisi besar Sekte Xiayao? Coba jurusku ini. Ayo maju. Duan Yu, kamu berani melawanku. Tidak berani, hanya saja jurus Tuan Ge ini mungkin akan membunuh Luo Feng, makanya aku menghalangi. Luo Feng cepat minta maaf pada Tuan Ge. Harus minta maaf pada si tua bangka itu, dia tidak layak. Kita pergi. Ya, Ingin lari tidak mungkin. Berhenti. Tidak ada orang yang tidak bisa dibawa oleh sekte pedang suci. Si semut kecil berani mengganggu keluarga kami, keluarga Jiang. Siapa yang bersembunyi keluar? Tuan Ge langsung menjadi abu. Kultivasi yang sangat kuat. Orang terkuat di sekte Xiayao ternyata hanya level Yuanying 8 saja. Ada keperluan apa kalian datang ke Sekte Xiayao? Aku dan kakak seperguruanku datang untuk membawa anggota keluarga Jiang yang terpisah. Keluarga Jiang adalah keluarga kultivasi nomor 1 sejak zaman kuno, mana bisa kalian? Sekte kecil ini berani menyinggung pernah memiliki 3 ahli kultivasi yang mencapai pencerahan dan naik ke alam dewa. Keluarga Jiang itu benar? Jiang Men memang anggota keluarga Jiang. Ikut aku. aku tidak mau. Anak ini hanya level jasmani. Kok bisa memiliki kekuatan yang menakutkan? Lepaskan cakarmu. Anak sialan, minggir. Seseran saya hari ini bukan kamu berani-beraninya menghalangi. Saya tidak keberatan untuk kamu di tempat. Ingin membawanya pergi, kamu tidak melihat apakah kamu punya kemampuan ini. Cari. Apa itu? Tekanan yang sangat kuat. Senior saya sudah mencapai puncak tahap Yuanying. Kalian semua bukan lawannya, cepat mundur. Puncak Yuanying selangkah lagi bisa masuk tahap Dajang. Terlihat masih muda, ternyata lebih tinggi dari saya. Yuanying sembilan lapis. Luo Feng jangan kurang ajar, Jiang Men bisa kembali ke keluarga Jiang. Itu adalah kesempatannya. Saya tidak mau kembali ke keluarga Jiang senior Luo Feng. Saya ingin bersama kamu. Jangan takut, ada saya di sini, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Nak, saya lihat kamu punya bakat begini saja. Jika dalam 10 tahun kamu bisa mencapai puncak tahap Yuanying, saya tidak keberatan kamu mengikuti saya. Di markas keluarga, Jiang menjadi anak pembantu. Anak pembantu keluarga Jiang, kalian pantas. Luo Feng jangan ngomong sembarangan, keluarga Jiang mana bisa. Kamu berani menyinggung. Cari. Senior Luo Feng. Adik perempuannya serahkan pada saya. Tubuh ini adalah tubuh alami untuk latihan fisik. Tepat bisa memanfaatkan kekuatan luar untuk melatih diri. Kamu cuma segini kemampuannya. Kalau kamu ingin, saya akan memenuhi keinginanmu. Jalan petir, 10 petir bergerak. Hahaha, tidak cukup, datang lagi. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, jalan petir, semua jejak musnah. Tidak tahu diri adik perempuannya, kita bawa dia pergi. Tidak senior Luo Feng. Gadis bodoh, kamu sangat mencintai anak ini. Setelah kamu sampai di markas keluarga Jiang, kamu akan tahu. Di dunia ini pria hebat tidak terhitung banyaknya. Saya izinkan kamu membawa adik perempuan Jiang Men pergi. Kamu hanya seorang latihan fisik, bagaimana bisa bertahan? Hanya jalan petir. Tepat membantu saya berlatih. Datang lagi. Nak, kamu memang punya kemampuan. Barusan saya meremehkan kamu. Garpu raja di tangan saya adalah senjata dewa, bisa membunuh dewa dan setan.
Kali ini saya lihat apakah kamu bisa bertahan. Ini adalah teknik tingkat 3 Xuan gerakan saya ini. Meski hanya tingkat kaisar tapi sudah cukup. Shi Xiong, kamu baik-baik saja. Tak disangka tubuh yang ditempa petir bisa sekuat ini. Bagaimana mungkin tubuh biasa bisa menahan? Shi Xiong, anak ini agak aneh, dia menggunakan tingkat kaisar. Ilmu tingkat kaisar sangat langka, bahkan kita berdua hanya tahu satu jurus. Dia hanya tubuh biasa, bagaimana bisa punya ilmu tingkat kaisar? Shi Xiong, jangan sembunyikan kemampuanmu, cepat habisi dia, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Jurusan kedua dari tombak raja. Tubuh tak bisa rusak. Bagaimana mungkin tubuhmu bisa menahan tombak rajaku? Bahkan kepala keluarga Jiang tidak bisa. Tak disangka tubuh ini ditempa oleh petir. Menjadi tubuh tak bisa rusak, tubuh yang sangat kuat. Cukup untukku menggunakan ilmu Dewa Jurus Kilin. Hari ini kamu pasti mati. Shi Xiong, cepat gunakan jurus pamungkas. Tombak datang. Jurus Kilin trik kecil. Matilah. Tidak punya lengan kilin, aku hanya bisa menggunakan setengah jurus. Tapi cukup untuk mengatasi dua kutu busuk ini. Ini ilmu apa mau belajar aku ajari? Anak kecil jangan terlalu sombong. Shi Xiong, tubuh anak ini terlalu aneh. Lebih baik kita cepat pergi dari sini agar tidak mati di sini. Anak kecil, ingat kamu telah menyinggung keluarga Jiang. Kamu pasti mati. Shimei, kita pergi. Shimei. Shi Xiong baik-baik saja. Aku belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Sulit untuk menelan ini. Kekuatan anak itu tidak bisa diremehkan, kita harus cepat melaporkan ini ke kepala keluarga. Hal kecil saja, tidak bisa diselesaikan apa muka untuk kembali ke keluarga Jiang. Perintahku bawa 10.000 tael emas ke gedung Qian. Agar mereka menghancurkan gerbang Xiayao. Keduanya tidak akan diam, aku harus cepat menemukan lengan kilin. Dengan aku di sini tidak ada yang bisa menyakitimu sedikit pun. Ditekan oleh hukum langit, aku tidak bisa sembarangan menggunakan ilmu dewa. Untung hari ini hanya menggunakan setengah jurus. Lebih baik di dunia bawah ini membangun kekuatanku sendiri, agar lebih mudah bertindak. Hal yang terjadi hari ini benar-benar sulit dipercaya. Siapa sebenarnya Jiang Men? Dan asal-usul kedua orang itu? Luo Feng, kenapa kamu di sini? Siapa kamu sebenarnya? Raja Tubuh. Raja, apakah senior bereinkarnasi ke muridku Luo Feng? Bisa dikatakan begitu, Duan Yu. Maukah kamu tunduk padaku? Saya bersedia untuk melakukan apapun demi senior, tidak peduli seberapa sulit. Ikuti saya tidak akan mengecewakan Anda. Seni bela diri tingkat 2 Kerajaan Telapak Matahari Berapi. Terima kasih banyak senior. Saya baru saja tiba di dunia bawah ini, belum begitu paham. Bisakah Anda memberitahu saya tentang distribusi kekuatan di dunia bawah ini? Di dunia bawah ini ada 3 kekuatan besar, dengan sekte pedang suci sebagai yang utama. Sekt API Berapi dan Sekt Harmoni. Di mereka semua memiliki senior yang telah naik ke dunia dewa. Selain itu ada juga 4 keluarga besar. Jiang Wangchen dan Li, keluarga mereka memiliki para leluhur dengan tingkat dewa darat yang menjaga. Sekte kami, sekte Xiayao, berada di tengah-tengah, tidak bisa menyinggung siapapun. Maka mari kita mulai dengan 3 kekuatan besar ini. Beritahu sekte pedang suci, sekte api berapi, dan sekte harmoni. Dalam 10 hari mereka harus tunduk pada sekte Xiayao, atau mereka akan dihancurkan. Duan Yu, apakah kamu gila? Hanya dengan sekte Xiayao. Kamu pikir bisa membuat 3 kekuatan besar tunduk? Kamu mencari kematian. Jangan libatkan kami, ya. Elder Feng, kemana kamu pergi? Diam-diam memberitahu mereka. Duan Yu, kamu hanya di tingkat 8 Nascent Soul, sekarang semua Elder berada di pihak saya. Sebenarnya saya ingin membiarkanmu tinggal lebih lama. Tapi ternyata kamu buru-buru ingin menghancurkan sekte Xiayao. Dari sekarang posisi ketua sekte ini adalah milik saya. APA? Kamu juga mencapai tingkat 8 Nascent Soul? Ya, dan juga seni bela diri tingkat 4 kerajaan, telapak hati terbakar. Duan Yu, kamu tidak bisa mengalahkan saya. Ternyata kamu sudah lama bergabung dengan sekte pedang suci. Begitu apa? Jadi lebih baik kamu tetap di sini saja. Arai Segel. Saya menyarankan kamu untuk tidak melawan lagi, kalau tidak, saya tidak keberatan membunuhmu. Ayo pergi. Kalian semua akan menyesal. Apa yang terjadi? Mengapa memangku kami dengan terci sekisa? Tidak tahu. Tapi lihat Elder Feng duduk di posisi ketua sekte. Semua orang pasti sudah melihat saya sekarang. Duduk di posisi ketua sekte mulai hari ini. Duan Yu melepaskan jabatan ketua sekte Xiayao dan saya maju mengambil alih. Murid-murid menyambut ketua baru.
Sekte Xiao di tangan Duan Yu, selalu tidak dikenal. Tidak bisa berkembang jadi hari ini. Saya kacua sekte mengembangkan sebuah berita. Sekte Xiao akan menguasai sekte api berapi, sekte pedang suci, dan sekte harmoni. Siapa yang berani berbicara sembarangan, di hari bahagia, saya Majun mengambil alih. Hanya dengan semut seperti kamu. Ingin duduk di posisi ketua sekte? Majun, aku kasih kamu waktu sejenak. Kamu mau berlutut dan tunduk atau? Kupikir datanglah seorang ahli bela diri hebat, ternyata adalah seseorang yang tak berani menunjukkan wajah aslinya. Aku ingin melihat apa sih keahlianmu. Berani bicara besar di sini. Sampah yang cari perhatian ini, biar aku yang urus. Ini adalah jurus andalan Elder Huo Xuan Huo Zhang. Dia ini sebentar lagi bakal jadi abu. Mati seketika. Berisik. Elder Huo itu level Yuan Ying ke-6. Tapi dikalahkan hanya dengan satu jurus. Siapa sebenarnya orang ini? Waktu sejenak sudah habis. Katanya kamu mau berlutut dan tunduk. Atau? Aku hari ini tidak akan berlutut apalagi. Bagaimana dengan kalian mau berlutut dan tunduk? Atau menerima? Kami bersedia tunduk. Murid-murid Sekte Xiao Yao mulai hari ini. Sekte Xiao Yao tunduk pada Kilin Lord yang melawan. Tanpa ampun. Ya. Hari ini terjadi kejadian besar si sampah Luo Feng. Tidak muncul asalkan aku kamu. Adik seperguruan Jiang Men akan jadi milikku. Ah. Kamu bagaimana mungkin bisa menahan seranganku? Gurumu Majun level Yuan Ying 8, aku bisa membunuhnya dengan satu serangan. Apalagi kamu yang cuma level Yuan Ying 1. Kamu adalah Kilin Lord. Aku benar-benar gila, mohon kasihanilah nyawaku. Dulu yang menyergap dan menghancurkan meridianku. Juga kamu. Oh tidak, bukan aku, kamu. Dengarkan alasan saya. Orang yang menyergapku, aku tidak akan pernah berbelas kasihan. Semua sampah di sekte Xiao Yao sudah dibersihkan. Selanjutnya, tinggal menunggu 3 sekte besar tunduk di Fine Sword Lord. Kamu tunggu saja, aku akan menyatukan dunia bawah dan mencari balas dendam di dunia atas. Sekte Xiao Yao benar-benar besar mulut. Menyuruh 3 sekte besar tunduk. Katanya tiba-tiba muncul seorang Kilin Lord yang membantu Duan Yu, baru dia berani sombong seperti itu. Dan juga Jiang Men adalah keturunan keluarga kuno pertama dalam dunia immortal yang terpisah dari keluarganya keluarga Jiang. Ingat perawatan sekte Xiao Yao terhadap Jiang Men. Siapa tahu kali ini mereka akan membantu, tapi kita tidak bisa hanya diam saja. 3 sekte besar, kita akan menghancurkan gerbang Xiao. Asalkan tidak melukai Jiang Men dan mengembalikannya ke keluarga Jiang. Saya yakin keluarga Jiang tidak akan ikut campur. Kata-kata itu masuk akal sekarang Master Kailan adalah yang terbaik di dunia. Seluruh gerbang Xiao tunduk padanya. Sayang sekali ya. Saat itu saya masih bingung, tidak sempat melihat kehebatan Master Kilin. Hei Senior Luo Feng, apa kamu melihat Master Kilin? Saat itu saya sedang merawatmu di samping tempat tidur. Saya juga tidak melihatnya. Baiklah. Kalau begitu, apakah kalian tahu mengapa dia disebut Master Kilin? Mengapa ya? Konon di dunia dewa kuno, ada seorang ahli tubuh yang paling hebat. Lengan Kilin adalah miliknya. Lengan Kilin itu sangat besar. Sangat berlebihan, benar atau tidak? Itu adalah kekuatan yang tak terbatas. Yang terbaik di dunia. Tapi langit iri pada bakat. Orang suci ini gagal dalam ujian. Dan jatuh sayang sekali ini, sangat disayangkan. Si pendongeng ini ceritanya cukup meyakinkan. Lengan Kilin Senior Luo Feng, ada hal seperti itu. Ya, Kilin adalah binatang suci kuno. Sering muncul di dunia dewa dunia bawah kekurangan energi spiritual. Bahkan jika Kilin muncul, dia tidak akan hidup lama. Lengan Kilin dibuat dari tangan Kilin api yang dilatih. Oh begitu ya, hei saya dengar. Di lelang top lantai mendengar salju sepertinya ada Kilin. Ayo kita lihat. Ya baik. Hei, apa yang terjadi? Kenapa banyak sekali orang? Kilyarga Kataga Kultivazai Chen Kilyarga Muda menawarkan hadiah emas 10.000 tael untuk bertemu Master Kilin. Kamu tidak tahu ya, konon Master Kilin memiliki lengan Kilin. Konon, siapa yang memiliki lengan Kilin akan menguasai dunia. Jangan bilang keluarga muda Chen, seluruh dunia bawah. Siapapun ingin mendapatkan lengan Kilin gerbang Xiao sudah tunduk pada Master Kilin. Bagaimana rumor ini bisa dimulai? Tapi tidak apa-apa, setidaknya ada kabar tentang lengan Kilin. Simiwa Diam Delu Yang, asli pemimpin Kailan Tuan Muda kita. Pasti tidak akan mengecewakan kalau palsu. Semua akan dipukuli dan dibuang keluar.
Tuan Muda Chen saya benar-benar pemimpin Kailan yang asli pemimpin Kailan. Oh bagaimana kamu akan membuktikannya kepada Tuan Muda ini? Kanon katanya jika pemimpin Kailan merah, pakaiannya akan meledak. Tuan Muda lihat baik-baik. Hah? Tuan Muda Raja Kilin. Hehe Raja Kilin Raja Kilin. Raja Kilin. Xiao Jiu Xiao Qiu sekelompok penipu. Raja Kilin ada di sini. Siapa yang berbicara? Saya merasakan kehadirannya di antara kerumunan. Tapi tidak melihat orangnya, mungkin orang ini lebih tinggi dari saya. Apakah ini pemimpin Kilin yang asli? Silakan muncul minggir. Seorang kurcaci. Tuan Muda Chen lihat baik-baik. Saya adalah Raja Kilin yang asli. Ini adalah totem Kilin sejak lahir. Selalu ada di lengan saya. Lihat, saya adalah Raja Kilin. Ini adalah totem Kilin. Senior Luo Feng, orang-orang ini demi mendapatkan hadiah benar-benar menggunakan segala cara. Pukul kaki semua penipu ini, dan buang mereka keluar. Lari-lari cepat lari. Saya adalah istri pemimpin Kilin. Di malam itu, malam yang gelap dan berangin, pemimpin Kilin mengambil saya 8 kali. Hingga tubuh saya sangat lelah. Bawa turun, aduh-aduh. Jangan tarik saya. Aduh sakit. Apa ini semua kekacauan? Saya sangat marah. Mengapa Anda ingin bertemu pemimpin Kilin? Kalian adalah Kami dari Sekte Xiayao. teman dari sekte Xiao. Apakah pemimpin Kilin masih di sana? Bisakah Anda memperkenalkan saya ingin belajar darinya. Jadi Anda menawarkan hadiah besar. Untuk menemukannya, ingin bertemu Master Kilin hanya ingin meminta dia sebagai guru. Kurasa otakmu tidak cukup cerdas. Aku menolak menerimamu sebagai murid. Shixiong, apa yang kau katakan? Ah, tidak ada. Ada pertunjukan menarik. Pertunjukan apa? Pertunjukan menarik? Mari kita ke tempat lelang gedung salju. Baik-baik, ayo. Yang Master Surat Rahasia, dari Kepala Keluarga. Cuan Organisasi Pembunuhan Rahasia, Keluarga Chen, Menara Api Merah, menerima pesanan besar, senilai jutaan emas, untuk menghancurkan gerbang Xiayao. Kali ini diserahkan padamu, aku mengirim Elder Jin, untuk membantumu. Di hati Elder Jin hanya ada satu hal, yaitu berlatih seni bela diri. Sudah mencapai tingkat kelima Mahayana kakek ternyata. Akan mengeluarkan Elder Jin dari gunung, untuk menghancurkan gerbang Xiayao. Apakah 3 sekte besar datang untuk tunduk pada gerbang Xiayao? Kau sangat berani meminta 3 sekte besar untuk tunduk. Gerbang Xiayao melanggar aturan hari ini. Kita akan membersihkan gerbang Xiayao. Ya, membersihkan gerbang Xiayao. Level puncak Yuanying datang lebih dari 10 orang, tidak apa-apa. Aku punya dukungan Master Kilin. Konon lelang top gedung salju kali ini, skala besar yang diundang adalah beberapa bangsawan terkemuka baru resmi dibuka besok. Tapi hanya tamu VIP yang berhak naik ke lantai atas hari ini. Mari kita jelajahi tempat lelang biasa. Kita tidak berhak mengikuti lelang lantai atas. Ya, ini memerlukan undangan, kecuali guru kita sendiri yang datang. Shimei, aku ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kamu pergi dulu ke tempat lelang biasa, lihat apa yang kamu suka dan tawar. Aku akan menjemputmu nanti. Baik Shixiong, kamu harus cepat ya. Duan Yu, hari ini, gerbang Xiayao kalian akan dihancurkan.
Master Kilin, akhirnya kau datang. Kamu baik-baik saja pergi istirahat di samping biar aku yang urus di sini. Aku beri kalian 3 napas berlutut dan tunduk. Atau tidak akan diampuni. Kau adalah Master Kilin yang tidak berguna itu. Berani melepas topengmu. Bagus, lepas topengmu biar aku lihat. Kamu sebenarnya macam apa harimau kertas yang penuh kelicikan. Aku bisa melepas topengku. Asal kalian berlutut dan tunduk. Omong kosong. Tangguh tak terkalahkan. Seni bela diri ini, begitu menakutkan apa tingkatan ini? Setidaknya di atas kelas kaisar tingkat 5. Apa kalian semua maju saja? Ini katamu kita semua maju bersama. Duanyu juga seorang pahlawan. Karena bersedia tunduk pada Kilin Master, orang ini punya beberapa trik. Menindas yang lemah bahkan menyerbu bersama. Perbuatan memalukan seperti ini saya tolak. Kamu. Pengecut. Lu Shankyu, kamu benar-benar licik. Banyak orang melawan satu orang, kamu masih punya muka. Punya muka, saya bunuh kalian semua. Siapa lagi yang tahu masih diam apa maju? Maju. Terima ini, rasakan. Jurus terkuat dari sekte api dahsyat saya. Telapak 9 matahari api. Kamu masih bilang telapak 9 matahari api kamu tidak lihat. Kamu seperti apa sekarang? Kamu lumayan tahan pukul. Saya ingin lihat, apakah kamu bisa menahan jurus saya ini. Jurus ini adalah seni bela diri kelas kaisar tingkat 7. 10.000 pedang kembali saat jurus ini keluar. Tak terkalahkan. Jurusmu ini berani menyebut 10.000 pedang kembali. Hanya master pedang. Akan malu kamu belajar seni pedang jurus saya ini. Meski hanya kelas kaisar tingkat 3 tapi cukup untuk melawanmu. Mati. Apa Kilin Master kalah? Bagaimana mungkin, apa yang harus kita lakukan? Saya belum mau mati. Kilin Master Lu Shankyu. Kamu menggunakan jarum tak terlihat untuk menyerang diam-diam licik. Duanyu, hari ini adalah hari kehancuran. Sekte Xiaoyao kalian, hahaha. Jarummu ini membuat saya agak gatal. Tidak mungkin jarum tak terlihat saya. Kenapa tidak bisa melukaimu? Kamu siapa sebenarnya? Saya kasih kamu satu kesempatan datang dan pukul saya. Apa maksudmu? Maksudnya saya berdiri diam. Kamu juga tidak bisa melukai saya sedikit pun. Ini terlalu menghina. Saya sangat marah. Ini adalah pedang hidup saya ditambah rahasia, sekte pedang suci saya. Kilin Master saya akan membuat kesombonganmu hari ini membayar harganya. Trik serangga juga berani membuat kapak di depan saya. Pedang takdir saya, ditambah hukum rahasia pedang suci. Tidak ada seorang pun di Wanying yang berani mengalahkan Kirin. Dengan patuh. Kau terlalu lemah. Tidak cukup menggelitik. Temukan. Sebuah bersin menghancurkan saya. Satu bersin menghancurkan Excalibur Lu Zhongwei. Itu mengerikan. Kita tidak bisa mengalahkannya. Apalagi yang harus dibicarakan? Apakah ini salah saya? Bagaimana saya bisa merasakan, melihat bayangan Luo Feng? Kau sudah selesai? Kau pikir aku takut? Itu tidak mudah. Patriar, aku terlambat. Penatua alis putih. Kau baru saja datang. Bahkan jika Anda tidak, Anda terluka parah. Anda Mahayana, Anda memiliki kemampuan untuk merasakan langit dan bumi. Kau masih bisa berdiri. Tapi itu berakhir dengan pedang kedua suami. Akan mengambil hidupmu. King Kong tidak rusak. Anak ini sudah menjadi periode Mahayana, tidak heran dia begitu sombong. Anakmu adalah awal dari Mahayana. Jika Anda tidak patuh, Anda akan ditangkap. Orang tua kau agak tertarik. Setidaknya biarkan saya bergerak. Selanjutnya buka mata Anda dan lihat. Kesombongan.
Pedang lipat dengan tangan kosong. Orang tua itu cukup kuat. Hahaha anak bodoh. Anda bangga dengan kultivasi tubuh Anda. Tidak dapat memadatkan limbah dan tian. Terpaksa bergabung dengan latihan fisik. APA yang begitu sombong. Bahkan jika Anda memasuki periode Mahayana. Dan tidak mungkin lawan saya. Kekuatan magis saya adalah udara dan saya adalah periode Mahayana. Aku bisa merasakan kekuatan langit dan bumi. Kemahakuasaan. Saya akui bahwa Anda memiliki tubuh yang kuat untuk orang lain. Tidak mungkin lawan Anda tapi hari ini. Anda bertemu saya hanya dapat dianggap sebagai Anda Kirin yang mulia. Bukankah kau kuat? Tidak ada perlawanan. Ayo kita bertarung lagi. Jangan melakukan perjuangan yang tidak berarti. Aku sudah memelintir ruang, kamu tidak bisa kabur. Sanggat lisik minai rang berema iremai saja, sedang kita layuan bagan menggunakan raken. Kita harus menyelamatkan Guru Kilin, tunggu dulu. Kita harus percaya pada Guru Kilin, sampai saat terakhir masih sombong. Jangan melakukan perlawanan sia-sia, lagi racun ini bisa membuatmu kehilangan kekuatan tempur, seketika biarkan diri kamu dihancurkan, matilah. Sekelompok pengecut pukulan Kilin. Tidak mungkin kamu sudah diracuni, bagaimana masih bisa menggunakan jurus? Meskipun hanya setengah pukulan tapi cukup untuk menghadapi kalian. Penjahat kotor seperti kamu. Aku bersedia tunduk. Kekuatan yang sangat menakutkan. Sekarang tubuhku juga sudah mencapai batas. Selanjutnya aku harus berlatih dalam pengasingan untuk beberapa waktu. Kita benar-benar menang. Dia sangat kuat untungnya pada saat kritis. Aku dan Sekte Hehuan tidak bermusuhan dengannya. Sekte Hehuan bersedia tunduk pada Guru Kilin. Mulai sekarang tidak ada lagi Sekte Hehuan. Tidak ada Sekte Api, tidak ada Sekte Pedang Suci. Hanya ada Sekte Xiayao. Sangat bagus dengan begitu. Sekte Xiayao akan menyatukan dunia bawah, tinggal menunggu waktu. Guru Kilin, kamu benar-benar hebat. Bisa tunduk pada orang kuat sepertimu. Adalah kehormatan bagi Hehuan jika Guru Kilin bersedia. Bisa memberikan rahasia ganda Sekte Hehuan. Membantu meningkatkan stamina. Hehuan, kamu berani menggoda Guru Kilin di depan umum, kamu benar-benar keterlaluan. Tidak tahu malu duanyu. Apakah kamu tidak ingin menjadi pasangan ganda dengan Guru Kilin? Guru, jangan dengarkan omongannya. Kamu adalah Guru Kilin, cepat lawan aku. Kamu adalah Guru Kilin, cepat lawan aku. Kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Penachua Chen Tunggu dulu. Itu pemuda keluarga Chen yang ingin menjadi muridku, apa yang dia lakukan di sini? Tidak disangka Sekte Xiayao bisa mengalahkan Sekte Pedang Suci. Ternyata aku meremehkan kalian, kamu adalah Guru Kilin. Benar-benar sesuai dengan reputasimu. Capuchin orang ini, tidak boleh, dirimen mungkin dia datang untuk membantu Sekte Pedang Suci. Tidak tahu apa tujuanmu datang ke Sekte Xiayao. Perkenalkan, aku adalah pemuda keluarga Chen dari keluarga ketiga. Chen Chuan, aku datang tidak ada urusan besar. Hanya untuk menghancurkan Sekte Xiayao. Apa? Keluarga ketiga keluarga Chen akan menghancurkan Sekte Xiayao. Selesai bagaimana keluarga Chen juga terlibat. Apakah Sekte Xiayao benar-benar akan dihancurkan? Hahaha. Ini adalah takdir langit juga akan menghancurkan. Kalian dari Sekte Xiayao berani menyinggung keluarga Chen, putra muda Chen. Mari kita hancurkan Sekte Xiayao, barang-barang Sekte Xiayao. Aku tidak akan mengambil apapun, tidak akan membaginya denganmu. Kamu siapa? Pergi sana. Aku bisa merasakan bahwa kamu sangat kuat. Putra muda kami sangat mengagumimu, ayo. Berperanglah denganku jika kamu bisa bertahan di tanganku. Itu akan menjadi kehormatanmu. Sial, aku kehabisan tenaga sekarang. Butuh istirahat 1 jam untuk pulih. Semua hukum di alam semesta berasal dari akar yang sama. Kebetulan orang ini ternyata seorang praktisi fisik, dan dia mempraktikkan teknik yang aku ciptakan. Tangan sebagai langit, kaki sebagai bumi. Inti dari praktisi fisik aku pada dasarnya adalah bawaan menyembunyikan otot dalam daging, menyembunyikan jiwa dalam tulang. Bagaimana kamu tahu mantra itu? Seharusnya aku yang bertanya bagaimana kamu tahu mantra latihan dari sekte kami? Mantra sekte kami, siapa sebenarnya kamu? Apa yang terjadi? Elder Jinsi, gila bela diri, tiba-tiba menghentikan serangannya. Aku melihat gerakanmu tadi, sepertinya kamu hanya mendapatkan sebagian kecil dari mantra itu. Tidak menyangka teknik sekte kami ternyata tersebar di dunia bawah. Ini benar-benar menarik. Apakah kamu kakak seniorku? Guruku sudah lama meninggal. Dia tidak pernah memberitahuku bahwa aku punya kakak senior. Sepertinya bertemu kakak senior di sini benar-benar keberuntungan besar. Aku tidak tahu kakak senior. Apa masalahmu dengan keluarga Chen?
Keluarga Chen ingin menghancurkan sekte Xiaoyao. Secara logis sekte Xiaoyao dan keluarga Chen tidak memiliki permusuhan. Sekte Xiaoyao tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen. Putra muda Chen, apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengatakan. Kembali dan beritahu tuanmu jika kali ini keluarga Chen lagi-lagi menyerang sekte Xiaoyao akan kuhabisi pergi. Elder Jin, jarang sekali aku bertemu kakak seniorku. Aku akan berlatih bersama kakak seniorku, kamu kembali dan beritahu tuanmu. Aku Jin Buhuan tidak pernah berhutang apapun padanya. Kali ini benar-benar keberuntungan hampir saja terperosok. Sepertinya itu pasti Jiang Wudao. Dia yang berada di belakang ini. Berlutut. Apakah kamu bersedia tunduk padaku? Aku dari sekte pedang suci dan sekte api. Bersedia tunduk pada sekte Xiaoyao. Orang ini semakin dilihat semakin mirip Luo Feng. Hidup sekte Xiaoyao. Ini aku serahkan padamu, aku harus pergi ke Menara Salju, menjemput adik seperguruanku Jiang Men. Selamat jalan yang mulia Qilin. Tunggu aku. Shixiong. Ayo Shixiong tunggu aku. Kamu sudah memutuskan untuk berlatih bersamaku. Tentu saja aku bersumpah untuk menjadi petarung terkuat. Aku bisa mencapai level ini, semua berkat guru beberapa kata kunci yang ditinggalkan. Tapi bakatku terbatas. Dan sudah mandek di level 5 selama bertahun-tahun. Bakatmu memang terbatas. Kalau bakatmu lebih kuat sedikit pasti sudah mencapai level dewa. Kalau kamu ingin bergabung denganku, kamu harus menyerahkan jiwamu padaku. Apakah kamu masih mau? Dulu aku memberi kesempatan pada Dewa Pedang karena percaya pada saudara. Dan akhirnya dia mengkhianatiku. Tentu saja aku mau jiwa itu apa. Shixiong mau apa aku berikan. Baik. Mulai sekarang kamu bergabung denganku untuk berlatih. Tapi aku bukan Shixiongmu. Kalau begitu aku akan memanggilmu guru. Wah Shixiong. Kok masih muda sekali ya, ayo benar-benar berbakat di usia muda. Hahaha. Bakatmu terlalu buruk, aku akan membantumu memperbaiki diri. Wah benar-benar luar biasa, aku merasa penuh tenaga. Shixiong Luo Feng, tolong aku. Guru, bagaimana latihanku, hehehe. Guru, tunggu aku. Hahaha, si cantik. Kali ini kamu mau lari kemana lagi? Jangan mendekat. Aduh, lumayan pedas ya. Aku suka tipe seperti kamu, hahaha. Aku peringatkan kalian, aku adalah murid dalam gerbang Xiaoyao. Ketua Duan Yu adalah guruku. Aduh, aku takut. Kamu tahu siapa aku katakan padanya? Kamu tahu siapa kepala keluarga kami, hehe, si cantik. Aku adalah keturunan kedua keluarga kuno. Putra tertua keluarga Wang benar. Dan juga calon kepala keluarga Wang di masa depan. Lihat kecantikanmu sungguh luar biasa. Bagaimana kalau ikut denganku? Pasti kamu akan hidup enak. Mimpi. Aduh, ini mau menolak minuman baik. Dan memilih minuman buruk, ya jangan salahkan aku. Lepaskan aku. Gadis cantik dengan kemampuanmu yang begitu rendah. Berani melawan aku, hah? Aku sudah mencapai puncak Nascent Soul mengalahkanmu. Cukup dengan satu jari saja pergi. Jahat, aku beritahu kamu, meskipun aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku bahkan satu jari pun. Aku beritahu kamu. Wanita yang aku Wang Tianba sukai. Belum ada yang bisa lolos. Sebentar lagi aku akan membuatmu merasakan kenikmatan. Kamu cari. Senior Luo Feng. Adik seperguruan, kamu tidak apa-apakan. Senior Luo Feng, untung kamu datang. Kalau tidak aku. Siapa orang ketiga ini, berani merusak rencanaku? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah putra tertua keluarga Wang. Wang Tianba. Keluarga Wang pun bagaimana berani menyentuh adik seperguruanku? Pasti mati.
Ah! Kamu berani aku. Keluarga Wang tidak akan membiarkanmu. Menghabisi kamu seperti menginjak semut. Pangeran-pangeran kamu membunuh putra tertua keluarga Wang. Tunggu saja balas dendam dari keluarga kami, kamu tunggu guru. Aduh guru, kenapa kamu berjalan begitu cepat? Aku hampir. Siapa ini siang-siang tidur di tanah? Kamu gila ya? Putra tertua keluarga Wang, Wang Tianba. Guru kamu membunuhnya. Tidak mudah untuk dihadapi. Bagaimana tidak mudah dihadapi? Empat Kilyarga besar dalam dunia kultivasi Zhang Wang Chenli. Peringkat dari 1 sampai 4 tapi kekuatannya sangat berbeda. Kilyarga Chen Peringkat ketiga TAPI Jar Kaladengan. Keluarga Wang yang peringkat kedua oleh, karena itu keluarga Chen, ingin menghancurkan keluarga Chen dan Wang. Sangat mungkin akan bersatu. Lalu bagaimana jika aku juga menyinggung keluarga Jiang yang berada di peringkat pertama dari 4 keluarga besar? Kalau begitu kita hanya bisa menarik lebih banyak kultivator independen untuk memperkuat kekuatan kita. Dan juga keluarga Li yang berada di peringkat terakhir dari 4 keluarga besar. Guru jangan sampai menyinggung mereka, kalau tidak nanti 4 keluarga besar kultivasi bersatu, kita hanya bisa menunggu. Maka urusan menarik kultivator independen serahkan padamu. Aku. Kita cari tempat lain untuk makan. Oke. Ternyata tak disangka pintu Xiao benar-benar mengalahkan sekte pedang suci, membuat 3 sekte besar tunduk tuan berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Pintu Xiao dibentuk oleh seorang ahli bernama Zunze Kilin. Kultivasi Zunze Kilin ini kemungkinan di atas alam maha sempurna. Keterampilan bela dirinya setidaknya peringkat 8 kelas kekaisaran. Konon Zunze Kilin ini memiliki senjata divine lengan kilin. Inilah yang membuatnya mendominasi seluruh arena lelang besok. Awalnya pintu Xiao tidak layak menghadiri, namun sekarang mereka telah menaklukkan 3 sekte besar, kekuatannya jauh melampaui masa lalu. Begini kamu, pergi dan berikan undangan lelang top kita kepada Tuan Duan. Indah sekali. Rumput mutiara ini. Apakah sudah terbakar api? Ini adalah rumput kilin. Nona kecil yang ini disebut rumput api. Lihatlah sekarang ia hampir mati nyaris layu. Jadi penampilannya seperti terbakar api. Jika kamu suka merawat tanaman hijau, di dalam ruangan kamu bisa melihat-lihat ini. Lihat sinyonya cantik-cantik. Rumput kilin tumbuh di tempat-tempat yang sering dilewati kilin, biasanya hanya ada di dunia dewa. Di bawah dunia kultivasi energi spiritual tidak cukup untuk menjaga hidupnya. Namun untungnya kamu bertemu denganku, aku bisa menyelamatkan rumput kilin ini. Lengan kilin juga akan merasakan keberadaannya, bos. Aku ingin membeli rumput api ini, berapa harganya? 1 kilo perak. Adik seperguruan, apakah ada yang lain yang kamu inginkan? Cukup ini saja, ayo pulang kita rawat bersama. Terima kasih, bos. Rumput api di tanganmu, aku mau beri aku harga. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu seharusnya merasa terhormat karena aku tertarik pada berani-beraninya kamu tidak memberikannya padaku. Aku tidak suka memukul wanita, tapi jika kamu terus begitu keras kepala, jangan salahkan aku jika aku menjadi kasar menyingkir. Berani-beraninya, kamu tidak hormat padaku adalah seorang ahli dari alam maha sempurna, lebih baik kamu paham. Segera berikan rumput itu padaku, dan berlutut minta maaf padaku jika tidak. Aku akan membuatmu menyesal. Saudara Luo Feng. Jangan takut, cepat bawa dia pergi dariku. Jika tidak, aku tidak keberatan membuat kalian berakhir tragis di sini. Aura yang begitu kuat. Putriku tidak tahu apa-apa, banyak kesalahan yang dilakukan. Mohon dimaafkan. Masih sedikit tahu diri. Ayahmu mengirimmu untuk melindungi aku, bukan untuk jadi pengecut di sini. Nona, tujuan kita besok adalah mengikuti acara lelang di gedung mendengar salju. Sebelum itu lebih baik jangan cari masalah. Surat undangan gedung mendengar salju, dari mana kamu mencurinya? Jujur saja. Nona, perkataanmu agak keterlaluan. Surat undangan yang ada di tangan senior saya adalah pemberian langsung dari guru kami. Guru kamu siapa? Ketua Sekte Xiao Duan Yu. Oh, ternyata putri dari Sekte Xiao. Silakan masuk. Kamu tunggu saja, suatu saat aku akan membalasmu. Nona, hari ini kita punya urusan penting. Aku tahu tidak perlu diingatkan. Para ahli tingkat tinggi hampir semuanya berkumpul di sini hari ini. Entah apa yang akan dilelang oleh gedung mendengar salju, hingga membuat semua orang datang. Kenapa kamu duduk di sebelahku? Kalau tidak di sini, di mana lagi? Kalau orang yang lebih tinggi statusnya duduk di sebelahku, aku masih bisa menerima. Tapi kamu kenapa? Karena aku lebih kuat dari kamu, tidak terima. Kalau tidak terima, temui ketua gedung mendengar salju. Kamu? Semuanya tenang, selamat datang di gedung mendengar salju untuk mengikuti lelang tanpa banyak bicara. Kita mulai saja. Semua orang tahu, obat dan teknik bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan: langit, bumi, misteri, dan kaisar.
Obat yang ada di tanganku ini adalah obat tingkat langit kelas 9. Obat tingkat langit kelas 9 berani juga dilelang. Aku tahu kalian semua tidak tertarik, tapi di dalam obat ini terdapat sedikit kekuatan langit. Adalah obat yang dibuat oleh seorang ahli bela diri tubuh ketika masih di dunia bawah. Jadi di dalam obat ini terkandung kekuatannya. Tidak mungkin kebetulan. Apakah ini obat yang aku buat? Benar, ini obat yang aku buat. Harga awal 8.000 emas. 10.000 emas. 20.000. Obat ini memang bagus, tapi tetap saja hanya obat tingkat langit kelas 9. 20.000 terlalu mahal. Kalau tidak mampu jangan banyak bicara. Obat ini milikku. Selamat kepada nona ini. Barang lelang berikutnya adalah harta karun kilin. Menyerap energinya. Bisa meningkatkan 60% kekuatan. Harga awal 20.000 emas. Anak kuda kilin dengan darah tidak murni tidak bisa bereproduksi. Belum pasti bisa tumbuh besar, cuma bisa menipu orang yang tidak tahu. Tidak worth it untuk dibeli. Wah, tingkat ke-6 Mahayana. Suka. 25.000. 25.000. 30.000. 40.000. 50.000. 70.000. Shisyong, kita tidak punya uang sebanyak itu. Jangan tawar lagi, berikan saja padanya. Hebat, keluarga Li memang kaya raya. Adakah yang menawar lebih tinggi dari nona ini? Kalau tidak, kuda kilin ini jadi miliknya. Kita lanjutkan lelang ini. Batu Nua. Mengandung kekuatan 5 elemen. Bisa digunakan untuk latihan atau membuat senjata. Harga awal 50.000 emas. Aura spiritualnya sangat kuat. Ini batu spiritual kualitas terbaik. Batu Nua ini bagus, aku mau. 80.000. 100.000. Batu Nua ini milikku. 150.000 batu Nua. Berikan pada gerbang Lei. Kamu cuma gerbang Lei, siapa kamu? Batu Nua ini keluarga Wang yang akan ambil. 180.000. 200.000. Siapa nona ini, kamu kenal? Sangkat kaya Raya Gerbang Lei dan Kilyargawang. Kalah di tangannya gadis yang tidak tahu diri. Setelah lelang selesai, aku akan mencabik-cabiknya. 300.000. Shisyong Luofeng, kamu gila ya? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Apa maksudmu kemarin rebut rumput api dariku? Hari ini rebut batu Nua aku kamu. Kurang ajar, belum pernah ada yang berani buat onar di gedung Qingshui. Nona, jangan lupa tugas kita datang ke sini. Hari ini aku akan memberimu kesempatan. Selamat kepada tuan muda ini, dapatkan batu Nua. 300.000. Dari mana kita dapat 300.000? Jangan takut, aku ada cara. Barang terakhir ini aku yakin bisa menarik perhatian semua orang yang hadir di sini. Buku panduan teknik bela diri tingkat kaisar. Telapak 9 in. Ini dia, tugas hari ini adalah membelinya. Teknik bela diri tingkat kaisar memang luar biasa. Teknik bela diri ini pasti akan kudapatkan. Tak disangka di sini ada teknik bela diri tingkat kaisar. Meski hanya tingkat 1 tapi bagi dunia bawah. Ini adalah kesempatan langka. Harga awal 100.000 emas. 200.000, 300.000. 600.000 telapak 9 yin ini harus jadi milikku. Hanya 600.000 kamu ingin mendapatkan telapak 9 yin. Mimpi di siang bolong. 700.000. 800.000. 1 juta. Sial, dua orang ini tidak ada habisnya. 1.800.000 telapak 9 yin ini, keluarga Lei. Harus dapatkan hari ini. Jika keluarga Lei tidak dapatkan, maaf saja. Siapapun yang berhasil membelinya, setelah keluar dari menara salju, keluarga Lei pasti akan merebutnya. Hei Lei Ting, perkataanmu terlalu keras hari ini. Aku pasti akan mendapatkan telapak 9 yin. Sudahlah, teknik bela diri tingkat kaisar 1. Menyinggung keluarga Lei tidak sepadan. Keluarga Wang akan memberimu muka. Bahkan keluarga kedua Wang tidak bersaing. Apa hak kita untuk bersaing? Aku juga tidak akan menambah. Untuk teknik bela diri tingkat kaisar 1 sampai menyinggung semua orang di sini, orang ini entah otaknya rusak atau sedang menghadapi masalah besar. Butuh telapak 9 yin untuk menyelesaikannya. Memperluas kekuatan tidak bisa hanya mengandalkan Jin Buhuan, merayu para petapa. 2 juta. Nona, apakah kamu benar-benar ingin melawan keluarga Lei? Keluarga Lei kecil, aku tidak takut. Telapak 9 yin ini pasti akan kudapatkan. Aku menyarankanmu berpikir 3 kali.
Lebih baik tidak berbicara besar. Kalau berani tawarlah, kalau tidak diam saja. Aku tidak takut padamu. Baik-baik, sangat baik. Aku baik-baik saja. Sial, aku hanya punya 2 juta. Istriku menunggu telapak 9 yin untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan sebulan, tidak bisa. Bagaimanapun, juga aku harus mendapatkan Nine Yin Palm. 3 juta. Shixiong Luofeng, kamu gila ya? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Sepertinya itu murid gerbang Xiao 3 juta. Gerbang Xiao kali ini benar-benar mengeluarkan modal besar. 300. Nonaku, hentikanlah. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Aku masih punya 300 tambahkan dengan barang jaminanmu, kira-kira berapa? Kira-kira 500.000. 3.500.000 sial. Kamu mau merebut lagi dariku? Gerbang Xiao memang kaya raya. Bisa membuat 3 sekte besar tunduk padanya. 5 juta setara dengan pendapatan sekte Lei dalam setahun. Jika tidak ada yang menawar lebih tinggi dari tuan muda ini, Nine Yin Palm akan menjadi milik tuan muda ini. Aku sarankan kamu lebih baik menyerahkan Nine Yin Palm padaku. Aku akan membuatmu tidak punya tempat untuk dikuburkan. Dengan kemampuanmu cuma badut kecil. Acara lelang ini telah berakhir dengan sukses. Silakan para pemenang menuju ruang VIP untuk mengambil barang lelang. Shimei, ayo pergi. Barang lelang para tuan semuanya sudah di sini, silakan bayar. Anak sialan berani-beraninya merebut Nine Yin Palm dariku. Keluar dari gedung Ting Sui, kamu pasti mati. Mau merebut Nine Yin Palmku, coba saja. Kamu? Tuan Luo, sudah saatnya kamu membayar. Shixiong Luofeng, kita sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana kalau aku hubungi Shizun biar dia yang membayar? Untuk urusan kecil ini tidak perlu mengganggu Shizun, kamu tunggu di luar sebentar. Tuan Luo, aturan gedung Ting Sui. Kamu pasti sudah tahu, belum pernah ada yang berani menunggak di sini. Siapa bilang aku mau menunggak uang? Memang tidak ada. Tapi teknik bela diri aku punya. Aku akan memberimu satu teknik bela diri kelas Kaisar tingkat 3. Kelas Kaisar tingkat 3, kamu bercanda ya? Hari ini kelas Kaisar tingkat 1 saja baru pertama kali aku lihat. Kelas Kaisar tingkat 3 biasa saja, batasannya rendah. Ketemu yang kuat sedikit kelas Kaisar tingkat 2 bahkan mungkin kalah. Satu-satunya keuntungan adalah latihannya tidak terbatas atribut. Siapa saja bisa melatihnya. Kelas Kaisar tingkat 3000 miles travel. Meskipun tidak punya alat terbang, bisa menempuh ribuan mil dalam sehari. Bahkan memicu petir dari langit. Ini benar-benar teknik bela diri kelas Kaisar. Tuan Luo, teknik bela diri tingkat ketiga Kaisar. Ini masalah besar, berapa harga yang Anda tawarkan? Hari ini saya memenangkan telapak tangan Nua dan Yin. Semua milik saya dan juga menara mendengar salju Anda. Tunduk pada saya. Apa membuat menara mendengar salju saya tunduk pada Anda? Anda adalah pendekar kilin. Benar, selain itu saya akan memberikan Anda teknik bela diri tingkat pertama Kaisar Timur. Menara mendengar salju siap melayani Tuan Luo. Anda tahu Thunder? Thunder, saya sangat mengenalnya. Dia adalah ketua gerbang guntur, hari ini datang untuk telapak tangan Yin. Juga untuk menyelamatkan istrinya. Tidak tahu penyakit aneh apa, darahnya mendidih. Dalam bahaya. Anda suruh orang merawat saudari perempuan saya. Anda bawa saya menemui istri Thunder. Ya Tuan Luo, silakan. Yan tenang, saya pasti akan mendapatkan telapak tangan Yin. Menyembuhkan penyakit anehmu. Luo Feng, Anda tidak tahu hidup memaksa telapak tangan Yin. Jangan salahkan saya kejam. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Shen Ting Sui, apa yang Anda lakukan di sini? Saya datang untuk menyelamatkan istri Anda. Anda begitu baik hati, apa syaratnya? Anda tunduk pada saya. Anda siapa berani meminta saya tunduk pada Anda? Benar, telapak tangan Yin bisa menyelamatkan istri dan anak saya. Anda menggunakan cara seperti ini, memaksa saya tunduk pada Anda. Mimpi. Selain itu saya juga akan memberikan Anda teknik bela diri tingkat pertama Kaisar. Hahaha, Anda pikir teknik bela diri Kaisar adalah sayuran, bisa diberikan begitu saja? Jangan bicara terlalu cepat. Shen Ting Sui, apakah Anda sudah tunduk padanya? Saya hanya mengagumi keunggulan Tuan Luo. Anda Yan. Bagaimana kabarmu? Kakak Thunder. Apakah saya akan segera mati? Yan, jangan bicara sembarangan, saya tidak akan membiarkanmu mati. Tolong segera keluarkan telapak tangan Yin. Selamatkan istri saya, Yan. Telapak tangan Yin tidak bisa menyelamatkannya. Tidak, Anda berbohong. Tuan Luo, apakah ada cara lain? Tentu saja ada.
Bagaimana kabarmu Bratherting? Aku merasa seluruh tubuhku tidak terlalu panas lagi. Aku sementara berhasil menekan penyakitnya. Tapi untuk menyembuhkan sepenuhnya perlu perawatan jangka panjang. Jadi, Terima kasih banyak Tuan Luo atas pertolonganmu. Aku Lei Ting bersedia tunduk padamu. Hanya berharap kamu bisa menyembuhkan istri dan anakku sepenuhnya. anak yang bisa diajar. Orang yang bisa membuat Shen Ting Sue tunduk. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuannya. Orang yang menguasai telapak 9 yin sangat banyak. Di perjalanan kembali ke gerbang Xiaoyao ini, pasti akan menghadapi rintangan. Aku ingin melihat bagaimana kamu melewati rintangan ini. Senior Luo Feng, kamu benar-benar hebat. Benar-benar bisa mendapatkan barang lelang. Coba lihat batu Nua ini betapa cantiknya. Suka? Kalau begitu lain kali kita main ke menara dengar salju lagi ya. Lain kali aku belikan lagi Baik. untukmu. Adik seperguruan, kamu tunggu di depan sebentar ya. Aku mau ke belakang sebentar. Kalau begitu cepat ya. Keluar. Anak muda kamu lumayan juga bisa menemukanku. Kalau begitu serang bersama. Serang. Kalian sudah mengintai cukup lama, sebaiknya keluar saja. Tampaknya 3 keluarga Wang Chen dan Li. Kalau kamu takut, cepat serahkan telapak 9 yin. Nona ini masih bisa memberimu jalan keluar. Untuk membalas dendam atas kematian pewaris keluarga Wang Tianba. Kamu yakin ingin berdiri di pihak mereka? Asalkan kamu mengembalikan sesepuh jin ke keluarga Chen mulai sekarang. Air sumur tidak akan mengganggu air sungai. Memaksakan tidak akan membawa hasil ini, keinginan sesepuh jin sendiri. Tidak mau kembali ke keluarga Chen, tapi aku bisa meminta Raja Tubuh menerimamu sebagai murid. Benarkah? Kamu tidak bohong kan? Tentu saja benar. Chen Chuan, kamu ingin mengkhianati kami? Ini bukan pengkhianatan. Hanya saling memenuhi kebutuhan saja. Aku paling benci pengkhianat. Terima. Aku yang akan menghadapimu. Tingkat ke-7 Mahayana ternyata tadi malam. Kamu masih menyembunyikan kekuatanmu. Cepat serahkan telapak 9 yin lalu berlutut. Dan beri nona ini 300 ketukan kepala. Aku tidak mengerti bagaimana seorang ahli sepertimu bisa dikendalikan oleh orang bodoh seperti ini. Kamu bilang siapa bodoh? Aku bisa mencapai prestasi seperti sekarang ini berkat bimbingan ayah nona muda. Jangan coba-coba memecah belah kami di sini. Memecah belah aku tidak perlu menggunakan trik seperti itu. Aku hanya merasa kamu seorang ahli tingkat 7 Mahayana. Jika aku membunuhmu begitu saja rasanya sayang. Lebih baik kamu tunduk padaku. Siapa kamu sampai bisa membuatku tunduk? Ya, aku bisa melepaskan larangan di dalam tubuhmu. Apa yang kamu katakan? Kalau bukan karena larangan di dalam tubuhmu dengan kekuatanmu, pasti tidak hanya tingkat 7 Mahayana. Apa yang kamu omongkan, apa itu larangan? Aku tidak mengerti, jangan berlama-lama, cepat bunuh dia. Jika aku tidak salah tebak, setiap kali kamu menggunakan kekuatanmu, level kekuatan di dalam tubuhmu akan kembali ke 0, dan baru bisa pulih 3 hari kemudian. Siapa sebenarnya kamu? Di dalam tubuhmu juga ada larangan. Jika tidak begitu, keluarga Li tidak akan berada di urutan terakhir dari 4 keluarga besar. Apa yang kamu omongkan? Aku tidak mengada-ada, kamu sendiri yang tahu. Sepertinya keluarga Li juga terkena kutukan dan telapak tangan 9 yin ini tepat bisa menghancurkan kutukan ini. Jadi, kalian berusaha mati-matian untuk mendapatkannya. Kenapa kamu begitu tahu tentang urusan keluarga Li? Aku bisa membantumu. Telapak tangan 9 yin ini kuberikan padamu, pulang dan beritahu kepala keluargamu. Aku dan leluhur keluarga Li Wuji adalah kenalan lama. Omong kosong, leluhur Wuji. Sudah mencapai tingkat dewa daratan menjaga keluarga Li kami. Kamu masih muda, mana mungkin kenal leluhur Wuji? Ini benar-benar dongeng. Percaya atau tidak itu terserah kamu. Pulang dan beritahu leluhur keluarga Li, Raja Tubuh telah kembali. Kamu saja tidak bisa mengalahkan orang tua ini, masih mau berguru. Raja Kilin ini adalah tua besar keluarga Wang tingkat 3 Mahayana. Aku bisa bertahan sampai sekarang di tangannya, sudah cukup hebat. Hanya tingkat 3 Mahayana saja. Anak haram cari mati. Ini ilmu apa? Serahkan keluarga Wang akan membiarkanmu hidup.
Kamu sudah di ujung tanduk masih berani keras kepala. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Tahukah kamu akibatnya jika melawan keluarga Wang? Aku bahkan berani melawan anak kepala keluarga Wang Tianba. Apalagi kamu yang hanya seorang tetua. Luo Feng memang punya cara. Tanpa pertumpahan darah dia sudah menaklukkan keluarga Li bahkan dengan satu pukulan. Dia menghancurkan sesepuh keluarga Wang. Aku tunduk padanya sepertinya bisa diterima. Kamu sekarang jadi sangat hebat ini, kan sesepuh keluarga Wang. Kamu langsung menghancurkannya dalam satu gerakan. Bukannya kamu ingin menjadi murid Master Qilin? Kenapa tidak berlutut dan menyapa gurumu? Apakah kamu benar-benar Master Qilin? Guru murid ini memberi hormat. Bahkan putra keluarga Chen pun tunduk pada Luo Feng. Karena kamu sudah menjadi muridku, aku akan memberimu tugas. Pergi dan ajak Jin Buhuan untuk menarik para pertapa di dunia bawah. Guru, apa sebenarnya rencana Anda? Jangan, Anda ingin menyatukan dunia bawah. Benar, setelah aku menyatukan dunia bawah, kita akan melawan langit. Membuka gerbang langit dan membawa kalian langsung ke dunia dewa. Apakah kita bisa langsung ke dunia dewa, meski belum mencapai tingkat dewa? Benar. Aku akan segera pergi dan menarik para ahli untuk digunakan oleh Anda. Dia kenapa? Jangan pedulikan dia. Shixiong, lihatlah tanaman api ini. Aku rawat dengan baik, tumbuh lebih subur dari sebelumnya. Semua berkat perawatanmu Shimei, dia bisa tumbuh sebesar ini. Tentu saja aku menghabiskan banyak usaha untuknya. Menyerap energi dari batu Nua. Tentu saja dia tumbuh besar. Guru. Aku perlu bicara dengan Luo Feng, kamu mundur dulu. Baik, murid ini pamit. Apa yang kamu cari dariku? Senior, aku dengar kamu sedang mencari keberadaan lengan Qilin. Apakah kamu punya kabar tentang lengan Qilin? Bukan itu katanya di timur muncul. Gunung api ada Qilin api muncul. Hei, kenapa di tanganmu ada tanaman api? Tanaman api hanya tumbuh di dekat gunung api. Aku akan pergi ke gunung api itu. Hei gunung api, di wilayah kekuasaan keluarga Li. Bagaimana kalau aku temani kamu? Tidak perlu, kamu tetap di gerbang Xia Yao. Jika ada keadaan darurat hubungi aku dengan batu pesan, jaga baik-baik ini. Baik. Li Wuji lama tidak bertemu. Siapa kamu? Aku menyuruh keturunan keluarga Li untuk menyampaikan pesan padamu, dia tidak menyampaikannya. Raja Tubuh, kenapa kamu datang ke dunia bawah? Ceritanya panjang, sekarang tingkatmu sudah mencapai tingkat dewa darat, masih terus menjaga keluarga Li. Mungkinkah ingin menghilangkan kutukan keluarga Li? Kerisan Dara Kilyarga Li Daikkan Oli Lanjut. Hanya aku yang berada di tingkat dewa. Aku bukan tidak ingin naik ke dunia dewa. Tetapi langit tidak adil. Kalau langit tidak adil, hancurkan saja langit ini. Apakah kau punya cara untuk keluarga Li? Menghilangkan segel dan kutukan. Telapak tangan 9 yin ini untuk keluarga Li. Tidak selalu efektif, hanya bisa meredakan sebagian. Aku juga ditekan oleh langit, tidak bisa menggunakan jurus dunia dewa. Jadi aku butuh biji api untuk meningkatkan kekuatan. Bukan aku tidak mau memberikannya. Biji api ini semua orang tahu. Jadi keluarga Li juga tidak punya cara. Baru mengadakan pertandingan besar. 3 hari lagi, akan dimulai siapa yang menang. Bisa masuk. Ini undangan untukmu. Dengan kekuatanmu menang pasti bisa. Baik, saat itu aku akan menghilangkan kutukan keluarga Li. Sebelum pertandingan besar, aku akan melihat tambang api ini dulu. Ternyata banyak juga yang menyelinap ke tambang api seperti aku. Baiklah, biarkan Chen Chuan dan Jin Buhuan juga datang. Laporkan kepada Kepala Kilyarga sekarang seluruh dunia bawah. Tahu tentang tambang api ini, keluarga Li juga mengadakan pertandingan besar. Kalau kita membawa orang menyelinap masuk untuk mencuri biji apa tidak? Keluarga Li berada di urutan terakhir, keluarga besar apa yang perlu ditakutkan? Bahkan keluarga Jiang yang berada di urutan pertama datang. Tambang api ini pasti akan aku gali. Ini orang keluarga Wang berani menggali tambangku, benar-benar mencari. Tetapi mereka membuat baju pengantin untukku, aku terima saja. Cepat gali. Kepala keluarga tidak baik di sana, ada orang yang menyerap biji api yang kita gali. Aku akan menghadapi pencuri ini. Terus gali di sini. Menyerap terlalu banyak sekaligus terkena balasan. Pencuri tamak mati saja. Jurusku ini, teknik bela diri tingkat 7 Shuan. Jangan katakan kau terkena balasan. Bahkan dalam kondisi prima, tidak bisa menahan.
Tidak menyangka aku terperosok di selokan tapi jatuh ke tangan orang sepertimu. Ternyata kau membunuh anakku Wang Tianba. Dan membunuh tiba tua keluarga Wang Wangbao. Hari ini kau mati di tanganku. Juga bisa dikatakan mati dengan layak. Jangan lagi berusaha sia-sia. Kamu bicara tentang dirimu sendiri ya? Sampai saat-saat terakhir masih berani melawan. Bagaimana mungkin kamu jelas-jelas tinggal satu tarikan napas? Aku malah harus berterima kasih padamu baru saja menamparku. Menekan balasanku kalau tidak. Mungkin aku benar-benar tidak akan lama lagi. Kamu meningkatkan kekuatanmu dengan pil. Benar, ini adalah rahasia keluarga Wang. Kekuatanmu naik 3 tingkat dalam sekejap. Sekarang aku berada di puncak Mahayana. Tinggal selangkah lagi menuju dewa, kamu bukan lawanku. Seorang Mahayana puncak saja aku tidak peduli. Bicara sembarangan. Oh begitu, bagaimana kalau ditambah dengan aku ini? Apa? Luo Feng lama tidak bertemu. Kamu tidak. Benar, aku tidak hanya tidak, tetapi juga membentuk kembali tubuh. Kekuatan lebih dari sebelumnya Tuan Wang. Aku juga punya dendam dengan anak ini, bagaimana kalau kita berdua bersatu? Menghabisinya baik. Tamparan itu meskipun menekan balasan biji api. Tapi aku tidak bisa menyerap biji api keduanya bersatu. Sekarang mungkin tidak bisa menang, apakah hari ini akan mati di sini? Bunuh anak sialan ini. Matilah. Aduh, anak sialan ini mati begitu saja. Sungguh terlalu mudah baginya. Hahaha. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Keluarga Wang tidak akan membiarkanmu. Ini adalah wilayah keluarga Li, masalah ini hanya akan dihitung ke keluarga Li, apa hubungannya dengan aku? Matilah. Kerja bagus Luo Feng, menaklukkan 3 sekte besar. Masih ingin membuat 4 keluarga besar tunduk. Sungguh mimpi di siang bolong Luo Feng sudah. TAPI Menara Xiaoyao masih ada keluarga Wang Danzhong. Membenci Luo Feng sampai ke tulang. Juga membenci Menara Xiaoyao. Dan keluarga Wang dan Li pasti akan berdiri di pihak yang berlawanan. Terakhir hanya keluarga Chen yang membantu Menara Xiaoyao. Sama sekali tidak berarti. Hahaha. Leluhur Tuan Wang mati di wilayah kita. Bagaimana menurutmu ini mungkin apa? Tuan Wang membawa orang mencuri biji api. Mati secara misterius. Keluarga Wang ini cuma kumpulan orang-orang sampah. Nggak usah dianggap serius. Cuma kepala keluarga Wang. Sudah mencapai level Dewa Daratan. Begini deh, aku bakal nulis surat. Kasih ke kepala keluarga Wang. Bilang ada orang yang mau adu domba. Keluarga Wang dan Li saling berantem. Kakek moyang ini, daftar peserta Kongres Bedou. Silahkan dilihat. Hal kecil kayak gini kamu aja yang urus. Di wilayah keluarga Li Daitmakan Baji API. Ini rejeki keluarga Li. Semua orang ngincer. Pemenang pertandingan ini bisa bebas masuk ke tambang biji api. Jangan bilang keluarga Li nggak kasih kamu kesempatan. Ya. Kamu bawa aku kemana sih, aduh. Hidup kamu mau suruh aku selamatkan dia, ya di ujung desa jatuh ke sungai. Nggak suruh aku selamatin dia, malah orang ini. Kamu bawa aku lari jauh-jauh cuma buat selamatin dia. Udah jangan dipukul lagi nanti jadi bego. Oke, aku selamatin. Aku selamatin deh. Guru, lepasin aku.
Aku nggak mau balik ke keluarga Jiang. Aku mau tinggal di gerbang Xiaoyao. Tunggu senior Luo Feng balik baru kamu tahu rasa. Masa kamu masih berharap si bocah itu datang nolongin kamu? Hahaha, aku kasih tahu aja deh. Luo Feng dipotong satu tangannya sama sesepuh paviliun. Jatuh dari tebing udah nggak ada harapan. Hahaha. Nggak mungkin, ini pasti nggak mungkin. Percaya atau nggak, mulai hari ini Sekte Pedang Suci nggak bakal tunduk lagi ke gerbang Xiaoyao. Kurang ajar Sekte Pedang Suci kalian. Berani melawan Resi Kilin. Kamu pikir aku nggak tahu? Luo Feng itu Resi Kilin. Luo Feng udah. Di dunia ini udah nggak ada Resi Kilin lagi. Apa? Resi Kilin udah tiada kalau begitu. Sekte api liar aku juga nggak bakal tunduk ke gerbang Xiaoyao lagi. Dasar pengkhianat. Bagaimana dengan He Huanzong kalian? Master Kilin sangat hebat dalam bertarung. Bagaimana mungkin dia kehilangan satu lengan dan jatuh dari tebing? Pasti ada konspirasi di balik ini. Tenang saja He Huanzong, saya masih tunduk pada Xiao Men. HMPH kalian tetap keras kepala. Hari ini saya akan membersihin He Huanzong dan Xiaomen. Berani sekali He Huanzong saya. Ada senior yang naik ke alam dewa, He Huanzong dihancurkan. Senior pasti akan menerima pesan di alam dewa. Dan pasti akan turun untuk menghukum kalian. HMPH Ting Ting cari. Apakah He Huanzong kalian bahkan rela melindungi Xiao Men? He Huanzong saya hari ini akan hidup dan mati bersama Xiao Men. Cari sudah cukup. Biarkan mereka hidup dulu. Lagi pula mereka tidak akan hidup lama. Lagi pula Jiang Men sudah ada di tangan saya. Ketika Jiang Wu satu, keluarga Jiang pasti akan marah pada Xiao Men. Ayo kita pergi. Nasib kalian baik. Kamu baik-baik saja, saya baik-baik saja. Senior mohon cepat kembali ke Xiao Men. Pelan-pelan, saya kan tidak menolak memberinya obat. Tuanku, kamu akhirnya bangun. Lengan Kilin. Bagaimana lengan Kilin bisa ada di tanganmu? Lengan Kilin, apa-apa yang kamu bicarakan saya tidak mengerti. Saya bertanya bagaimana kamu mendapatkan lengan ini. Suatu hari saat saya menebang kayu di gunung, tidak sengaja bertemu dengan serigala dan gigit memutuskan lengan kanan saya. Tiba-tiba petir menyambar, serigala lengan kanan saya sembuh. Dan menjadi seperti sekarang ini, dia punya pikirannya sendiri. Tidak bisa saya kendalikan menyelamatkanmu, juga karena dia yang ingin melakukannya. Sepertinya pada hari saya jatuh dari alam dewa. Melepaskan lengan Kilin dan jatuh ke orang ini. Bagaimanapun kamu menyelamatkan nyawa saya, terima kasih. Ah, kamu terlalu sopan, yang penting sembuh dulu. Senior mohon cepat kembali ke Xiao Men. Jiang Men dibawa oleh keluarga Jiang sesepuh Shen Jianzong bangkit kembali. Memimpin Shen Jianzong memberontak melepaskan diri dari Xiao Men. Li Huozong juga mengambil kesempatan untuk melepaskan diri. Hanya He Huanzong yang masih mau bertahan. Ini sudah berita 3 hari yang lalu hari ini. Masih turnamen pertarungan keluarga Li. Dia tidak melarangmu pergi, dia menyuruhmu berbaring dan istirahat. Lengan Kilin, saya punya urusan penting. Wahai Tuan, bawa aku ikut. Tidak boleh dia menyelamatkan nyawaku, aku tidak bisa membalas budi dengan kejahatan, mengambilmu dari tubuhnya. Jangan harap ini adalah lengan kananku. Wahai lengan kiri, jangan memaksa. Kamu bisa memukulku, aku tidak akan memotong lengan kananku kecuali kamu bisa memberiku lengan kanan yang normal, aku akan memberikannya padamu. Ini mudah, aku akan memberimu lengan kristal api. Itu sepenuhnya di bawah kendalimu dan lebih kuat dari lengan biasa. Kuat dan keras. Benarkah? Wahai bagus, sekali aku mau menukarnya. Lengan kiri muncul tidak benar. Raja kiri dan lengan kiri sudah jatuh dari tebas dewa. Ternyata itu adalah sisa jiwa jatuh ke dunia bawah. Aku sendiri akan pergi ke sana. Orang dari dunia dewa datang ke dunia bawah.
akan diperhatikan oleh hukum alam. Tubuh ini adalah kepala keluarga Jiang. Kekuatan dan kekuasaan di dunia bawah adalah yang terbaik. Maaf, aku akan mengambilnya dulu. Berlari cepat membuatku lelah, guru. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Semua mengatakan kamu mati ya. Kamu jelas-jelas baik-baik saja. Ceritanya panjang, aku butuh waktu untuk menyendiri. Chen Chuan, kamu jaga aku. Ya. Jin Buhuan segera pergi ke keluarga Li, ikut pertandingan. Hahaha, aku sedang ingin berlatih. Baiklah, mencari orang untuk latihan. Hei guru, tunggu, aku pergi dulu. Hahaha. Siapa lagi yang berani naik ke panggung? Ingin bertanding dengan orang tua ini, ha? Dengar-dengar sekte pedang suci telah memisahkan diri dari gerbang Xiaoyao, tetua menjadi kepala baru sekte pedang suci. Kekuatannya sangat menakutkan. Setidaknya sudah mencapai tingkat ke-7 Mahayana. Sudah menang 8 kali berturut-turut, biji api meskipun berharga. Api kehilangan nyawa karenanya tidak sebanding. Karena tidak ada yang mau naik ke panggung. Maka satu-satunya tiket untuk masuk ke tambang api. Orang tua ini akan menerimanya. Tunggu. Tetua Jin dari keluarga Chen, itulah aku. Tepatnya seharusnya yang tampan. Dan menawan Jin Buhuan yang gila karena aku. Sungguh tidak tahu malu. Akhirnya giliran Tetua Jin naik. Kamu juga tingkat ke-7 Mahayana, benar. Aku memang tingkat ke-7 Mahayana, hari ini khusus datang. Ayo. Bagaimana mungkin Elder Jin sekarang sudah mencapai level 7 Mahayana? Tapi tetap kalah, guru. Udah 1 jam kamu menyepi, kapan selesainya? Di saat krusial seperti ini jangan ganggu, guru. Gak bisa, keluarga Chen gak boleh malu. Gak boleh kalah sama Sacred Sword Sect. Guru, aku duluan ke tempat pertandingan. Cepet banget sampai ke level Divine Realm, pasti karena lengan kilin. Peningkatan levelnya luar biasa. Guru, aku duluan ke tempat pertandingan. Turnamen ini kayaknya dibuat khusus buat Sacred Sword Sect. Udah menang 9 kali berturut-turut, mending kita nyerah aja. Kalau ketemu orang Sacred Sword Sect gak mungkin menang. Elder Jin ini kan elder terkuat di keluarga Chen. Tapi dia aja kalah sama Sacred Sword Sect, si tua bangka. Ngomong lo ngalah ga? Bau banget. Orang ini gak cuci kaki, jijik. Gak sportif, berani lepasin gue. Kita bertarung lagi 300 ronde, hah. Walaupun gue lepasin kaki lo tetap gak bakal menang. Lepasin si imut. Kita sama-sama level 7 Mahayana, gimana mungkin? Lo lebih kuat dari gue? Gak mungkin. Lo makan obat ya? Bilang aja gue gak bakal cerita. Gak bisa menang langsung bilang gue makan obat. Jangan nodain nama baik gue. Inilah yang namanya kultivasi. Elder Jin dari keluarga Chen, keluarga ketiga. Lemah banget, pantas aja nyembah apa itu. Yang disebut kilin saffron. Bikin ngakak aja. Gue gak boleh lo hina guru gue, mana guru lo? Jujur aja, guru lo itu juga udah kalah sama gue. Gue benci lo. Elder Jin, lo gak apa-apa? Gak apa-apa. Gue meremehkan lo berani sakiti Elder Jin gue, wah. Keluarga Chen datang lagi yang mau dipukul. Hahaha, kalian mau malu sendiri. Gue bakal kasih kalian malu. Gue yang lawan lo, yang master. Lo gak bakal menang, biar gue aja minggir. Gak apa-apa Elder Jin? Gak apa-apa. Gue meremehkan walaupun kalian berdua. Gue tetap gak bakal kalah.
Mau bertarung ya bertarung, ngapain banyak bacot. Gak apa-apa yang master? Kamu berani menghina tuan muda ini. Bahkan menggunakan senjata tersembunyi. Maka jangan salahkan aku, jika tidak bersikap sopan. Tuan muda kamu baik-baik saja. Dia menghancurkan dantianku dantian. Kamu si imut, bagaimana bisa kamu melakukan hal kejam seperti ini? Dia yang menggunakan senjata tersembunyi duluan. Kenapa salahkan aku karena bertindak keras? Kamu bertindak begitu kejam, berani melukai dantian tuan muda saya, dia menyerangmu beberapa kali, kenapa? Kenapa kamu si imut? Dia masih anak-anak. Tidak memiliki etik bela diri. Kamu si tua imut, menurutku kamu yang tidak memiliki etik bela diri. Di atas panggung pertarungan pedang, tidak memiliki mata. Cedera adalah hal biasa. Kalian yang kurang terampil, kenapa salahkan aku? Sekolah pedang suci kalian bertindak begitu kejam. Kamu si imut. Dia masih anak-anak, aku bilang padamu. Kamu ini tidak prepare kimanasian. Aku benci leluhurmu, sampai 18 generasi. Aku hui dan juga itu. Turnamen pertarungan ini diadakan oleh keluarga Li. Bagaimana bisa kamu membiarkan sekolah pedang suci seperti ini? Persaingan apa hubungannya dengan keluarga Li? Kami keluarga Jin kalian adalah keluarga kultivator ketiga, kalian saja tidak bisa mengalahkan keluarga Li. Kami berada di ujung keluarga, haruskah kami membantu kalian? Kamu, aku hui, aku meludah sudah. Jangan banyak bicara, jika keluarga Chen kalian memiliki ahli. Maka kirimkan hancurkan dantianku, jika tidak, bawa pulang tuan muda sampahmu itu, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Si imut mulut besar sekali. Guru. Luo Feng, kamu tidak. Lenganmu juga utuh, bagaimana mungkin? Bocah sialan, kamu memang bandel. Guru, akhirnya kamu datang. Si imut ini dia bertindak licik. Kekuatannya jauh melampaui tahap ketujuh Mahayana, kamu harus sangat berhati-hati. Guru dantianku dihancurkan olehnya. Jangan takut, aku punya cara untuk menyembuhkanmu. Tubuhku ini juga sama seperti kamu, dantian hancur. Apa guru dantianmu juga pernah hancur? Benar, teknik aliran kita cocok untuk orang yang dantiannya hancur. Setelah aku menangani si imut ini, akan kuajarkan padamu. Utang ini akan kukembalikan untukmu, Lao Jin. Kalian turun dulu. Baik guru, hati-hati. Hahaha. Pencuri tua, waktumu sudah habis. Hahaha, pecundang berani berteriak di depan saya. Pukulan kilin gaya pertama. Apa jurus ini? Serangannya sangat kuat. Satu jurus mengalahkan ketua sekte pedang suci, bahkan menarik perhatian langit. Anak ini luar biasa, jurusnya mengerikan. Sepertinya kekuatannya meningkat banyak. Luo Feng, apa yang kamu lakukan? Di depan semua orang, apa kamu ingin membunuhku? Aku beritahu kamu sekarang, aku ketua sekte pedang suci. Kalau kamu membunuhku, sekte pedang suci pasti tidak akan membiarkanmu. Aku sudah bilang bayar harganya. Aku tidak membunuhmu tapi menghancurkan dantianmu. Benar-benar sampah. Hal kecil saja tidak bisa sia-sia, aku pakai jurus terlarang. Untuk memulihkan tubuhmu, bocah sialan. Aku pasti akan membuatmu tidak punya tempat untuk dikubur. Siapa lagi dari sekte pedang suci yang tidak puas? Yang ingin balas dendam untuknya silakan maju. Pertandingan cukup sampai di sini. Orang ini sangat sombong, keluarga Li. Tidak mau mengatur, dia bukannya ketua, kalian bilang. Yang mampu biarkan keluarga Chen menghancurkan dantiannya. Lagi pula di atas ring menang kalah biasa saja. Kalian kalah karena tidak mampu, ayo kita pergi. Aku izinkan kalian pergi. Apalagi yang kamu mau? Apa kamu ingin membunuh kami semua dari sekte pedang suci? Aku bisa membunuh kalian semua semudah membalik telapak tangan. Aku dengar sekte pedang suci mengkhianati sekte Xia Yao. Hari ini aku akan membersihkan sekte Xia Yao. Dialah yang membawa kami mengkhianati sekte Xia Yao. Ya, ini bukan keinginan kami, kami juga ingin kembali ke sekte Xia Yao. Lihat murid-murid sekte pedang suci ini. Sungguh memalukan, dulu juga pemimpin sekte. Sekarang berlutut memohon ampun, hidup sengsara. Sungguh tidak tahu malu. Untuk pengkhianat sekte Xia Yao tidak akan mengampuni.
Aku tahu kamu baik-baik saja begitu dapat kabarmu. Aku langsung bawa orang ke sini sepanjang jalan. Kami sangat khawatir sampai melihat kamu selamat. Baru kami tenang. Sekte Pedang Suci serahkan pada kalian, kamu turun dulu. Ya, Siapa lagi yang mau bersaing denganku untuk masuk ke tambang api? Satu-satunya izin masuk. ternyata orang ini yang menang. Kalau begitu izin masuk ini. Untuk Tuan Luo. Tunggu karena kakak saya Wang Long. Di keluarga Li kalian harus memberi penjelasan pada keluarga Wang. Wang Long tewas lebih baik. Serahkan izin tambang api. Sebagai ganti rugi untuk keluarga Wang. Agar keluarga Wang bisa menambang. Izin tambang api ini ada padaku. Kalau mau ambil, tanya dulu aku. Ini urusan keluarga Wang dan Li, jangan ikut campur. Keluarga Wang pasti akan masuk tambang api. Jelas-jelas keluarga Wang yang tidak tahu malu. Membawa orang ke keluarga Li. Menambang biji api dirampok lalu dibunuh. Malah menyalahkan keluarga Li belum menuntut ganti rugi kerugian tambang. Gadis brengsek diam. Elder 9 tidak perlu berurusan dengan gadis kecil. Tua brengsek berani memukulku Aheng. Bunuh dia, berani ingin membunuh Elder 9. Tidak tahu diri dia selangkah lagi mencapai tingkat dewa. Semua orang di sini bukan lawannya. Seorang puncak Mahayana. Berani bicara besar di sini. Benar leluhur kami masih tingkat dewa. Leluhur sudah berkomunikasi dengan leluhur keluarga Wang. Mengapa keluarga Wang masih datang membuat keributan? Mungkin keduanya bertindak sendiri, menginginkan biji api. Sepertinya keluarga Li tidak berniat mengganti rugi. Kalau begitu balas dendam untuk kakakku. Elder 9 hancurkan keluarga Li. Balas dendam untuk kepala keluarga Wang Long. Baik keluarga Li dan Wang harmonis dan bersahabat. Tidak perlu sampai seperti ini. Kalau begitu Sarah and Aizen masuk biarkan keluarga Wang menjadi satu-satunya keluarga yang bisa masuk tambang api. Kalian keluarga Wang keterlaluan. Tunggu Aheng. Kamu bukan lawannya, demi leluhur biar aku yang urus. Kalau mau masuk tambang api lewati aku dulu. Kalau bisa mengalahkanku, izin ini kuberikan. Ini urusan keluarga Wang dan Li, kamu ikut campur. Kamu sudah bosan hidup ya? Elder 9 kepala keluarga dan Tianba tewas, di tangannya apa? Kepala keluarga Wang Tianba dan Elder besar Wang Bao. Semua kamu yang membunuh. Apakah kakakku Wang Long juga kau yang? Kalian jangan sembarangan melemparkan tuduhan kotor kepada Wang Tianba dan Wang Bao. Memang aku yang, tapi Wang Long. Dia dan Wang Long bekerja sama memfitnahku. Setelah itu dia dikhianati oleh Wang Long. Asal tunjuk orang lalu bilang itu pembunuh kakakku. Kau pikir aku bodoh ya? Sekarang terserah kalian mau bilang apa, tapi kalian ingin memanfaatkan Wang Long. Memaksa masuk ke tambang api, tapi rencana kalian salah besar. Bocah lancang ngomong sembarangan hari ini aku. Akan memakai kepelamar untuk mempersampaikan kepada arwah leluhur keluarga Wang yang telah pergi. Aku sudah mencapai puncak tahap Mahayana, kau tidak bisa menghalangiku. Tapi bisa di bawah tongkat nagaku. Adalah kehormatan terbesarmu di hidup ini, hati-hati Tuan Luo. Kalau begitu aku ingin melihat apa itu kehormatan sejati. Jurus pertama, Killing Fist. Surga ada jalan, kau tidak mau lewat. Elder, Pukulan ini ternyata tidak mengambil nyawanya, apakah kemampuanku menurun? Jangan mendekat. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau sendiri yang memilih jalan. Kau tidak bisa ku semua senjata dan harta pusaka, ku berikan asal kau biarkan aku hidup. Aku semua barang itu juga akan jadi milikku. Luo Feng, apa saja permintaanmu silakan ajukan. Bahkan membuat keluarga Wang tunduk padamu. Benar kata Elder ke-9. Membuat keluarga Wang tunduk padaku juga bisa dipertimbangkan. Tapi hanya dengan kalian berdua apa bisa memutuskan. Tentu saja kakakku Wang Long adalah kepala keluarga Wang. Aku adalah satu-satunya adik kandungnya. Aku punya permusuhan yang dalam dengan keluarga Wang. Kalau kalian kembali, lalu ingkar janji, aku mau mengadu ke siapa? Tidak menyangka bocah ini begitu waspada. Bagaimana kalau aku membuat kontrak tuan hamba dengan kalian berdua? Siapa? Aku ini keluarga besar keempat dalam dunia kultivasi. Mana mungkin sembarangan jadi budak orang lain. Ini bukan keluarga pertama ternyata sampai membuatnya datang. Benar kedatangan Tuan Jiang kami tidak menyambut dengan layak. Hormat pada Tuan Jiang. Orang ini kemampuannya sangat dalam tak terukur. Tuan Jiang Elder ke-9. Lukanya tidak ringan. Terima kasih Tuan Jiang sudah menolong. Tuan Jiang, Anda adalah yang terdepan dari 4 keluarga besar. Tolong berikan keadilan untuk kami. Orang ini bernama Luo Feng, murid dari Sekte Xiao. Sangat berani bekerja sama dengan Li Jiacheng. Bermimpi keluarga Wang kami akan tunduk.
Jangan mengalihkan kesalahan. Apa hubungannya dengan keluarga Li? Bagaimana tidak ada hubungannya kakak saya Wang Long? Ada di wilayah keluarga Li, pasti kalian yang melakukannya bersama dia. Non Wang hati-hati dengan kata-kata. Bagaimana berani melakukan tapi tidak berani mengaku? Kalau bukan karena Tuan Jiang datang tepat waktu, saya dan sesepuh ke-9 akan menjadi budak di wilayah keluarga Li. Tuan Jiang mohon, adili untuk sekte pedang suci. Dia telah membenar pemimpin sekte pedang suci kami. Memaksa sekte kami tunduk Tuan Jiang. Mohon adili untuk sekte pedang suci. Anda adalah murid gerbang Xiao Luo Feng. Apa yang ingin Anda sampaikan? Hahaha, saya dengar gerbang Xiao telah menaklukkan 3 sekte besar. Saya seharusnya tidak ikut campur urusan gerbang Xiao. Tapi tanganmu sudah merambah ke 4 keluarga besar. Terlalu jauh. Kapan keluarga Jiang bisa bicara atas nama 3 keluarga lainnya? Kurang ajar berani menyela saat Tuan Jiang bicara. 4 keluarga besar kami tentu mengikuti Tuan Jiang. Tuan Jiang, hati-hati, teknik anak ini aneh. Ada beberapa keahlian bahkan saya yang sudah mencapai puncak. Bukan lawannya. Ketua Duan, hari ini, saya akan menghukum murid buruk ini. Atas nama gerbang Xiao. Kekuatan Tuan Jiang sudah mencapai tingkat ini. Mengerikan. Luo Feng pasti mati terkena pukulan Tuan Jiang. Sisa jiwa ini bisa menghindari pukulan saya. Apakah itu saja kemampuanmu? Ingin mati saya akan memenuhi keinginanmu. Saya ingin melihat. Kepala keluarga pertama di dunia kultivasi, apa kemampuannya? Pedang ini bernama Zanshen kelas 8. Tinju ini adalah tinju saya bernama tinju kilin. Kilin Supreme, ternyata benar Anda. Kali ini lengan kilin pasti milik saya, lihat jurus saya. Perang besar, cepat lari. Semuanya pengecut takut mati. Siapa sebenarnya Anda? Saya Jiang Ping. Saya tanya sekali lagi, siapa Anda? Yang Master Luo, kasihanilah dia tetap penguasa dunia kultivasi bawah keluarga Jiang. Jika Anda membunuhnya di depan umum, akan dikcar Selura Kilyargachong. Senior 2 tangan, tak bisa melawan 4, tidak sebanding. Aku tanya sekali lagi, siapa sebenarnya kamu? Kalau tidak bilang aku kamu. Hahaha, adik seperguruan benar-benar tidak seru. Baru sebentar saja sudah ketahuan sama kamu. Hahaha. Yang ternyata kamu. Betul. Ayo kamu aku. Hahaha. Tubuh Jiang Ping ini memikul nasib dunia bawah. Kamu hancurkan tubuh ini. Kamu juga tidak bisa kembali ke dunia dewa. Hahaha. Aku. Kamu pikir dengan menempel di tubuh Jiang Ping aku tidak bisa apa-apa? Berharap mengeluarkanku dari tubuhnya. Mimpi kamu. Kalau terus begini kesadaran Jiang Ping akan rusak. Surga sudah memperingatkanku tapi aku benar-benar tidak rela. Shixiong Luo Feng, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Ayah. Adik seperguruan dunia bawah ditekan oleh surga. Tidak bisa mengeluarkan semua kekuatan, aku menunggumu di dunia dewa. Yang kamu tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu bangun. Apa yang sebenarnya terjadi dengan siapa dia bicara? Patriark 9 bocah ini kekuatannya sangat menakutkan, bahkan Tuan Jiang. Bukan lawannya, lebih baik kita segera pergi. Pergi. Shimei Jiangmen, ayahmu. Ayah. Ah. Ayah, kamu bangun. Membuat Men-er ketakutan. Men-er, aku di mana? Aku ingat sedang bermeditasi di keluarga Jiang, kenapa di sini ah? Tuan Jiang, kamu dirasuki. Apa kamu bercanda? Aku dirasuki. Aku Jiang Ping sudah mencapai tingkat dewa. Di seluruh dunia bawah siapa yang bisa merasukiku? Ini bukan hal yang bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Men-er, ayo pulang dengan ayah. Ayah aku. Aku ingin bersama Shixiong Luo Feng. Kamu. Ternyata kamu adalah Luo Feng. Aku mengirim muridku Jiang Wu, Dao Jiang Wu Yu. Pergi ke gerbang Xiao untuk menjemput Maner, kamu menghalangiku saja sudah cukup. Kamu bahkan mencelakai Jiang Wu Yu, apakah kamu tidak menghargai keluarga Jiang?
Sama sekali. Apa aku membunuh Jiang Wuyu? Dari mana kamu tahu? Berani melakukan, tapi tidak berani mengaku. Kepala keluarga Jiang, aku ulangi sekali lagi, aku tidak membunuh Jiang Wuyu. Senior Luo Feng, aku percaya padamu. Kamu. Gadis sudah besar, tidak bisa dipertahankan lagi. Apa yang istimewa dari anak ini sampai kamu? Sangat merindukannya anak ini. Jiang Wudao sendiri yang memberitahuku. Jiang Wuyu mati di tanganmu, mana mungkin salah. Baiklah, kamu Jiang Wudao dengan segala cara. Ingin membuatku dalam kesulitan. Kepala keluarga Jiang. Kepala keluarga Jiang kenal orang ini. Tidak kenal. Orang ini dihidupkan kembali dengan teknik terlarang keluarga Jiang. Kepala keluarga Jiang pandai melihat orang ini adalah sesepuh dari sekte pedang suci. Dibunuh oleh Jiang Wudao. Apa maksudnya ini? Yang menghidupkannya kembali adalah Jiang Wudao. Hari ini jika aku tidak muncul, dia bisa mendapatkan satu-satunya tiket masuk ke tambang api. Tambang api yang kecil keluarga Jiang tidak akan peduli. Mengapa menggunakan cara yang begitu licik? Keluarga Jiang sangat sombong, begitu banyak orang berbondong-bondong ke tambang api tapi tidak dihiraukan. Kepala keluarga Jiang, kamu tidak peduli. Jiang Wudao mungkin tidak begitu, dan juga kepala keluarga Wang Wanglong. Bagaimana dengan dua orang dari keluarga Wang itu? Guru, perlu aku mengirim orang untuk mengejar? Sudahlah, kematian Wang Long tidak bisa lepas dari Jiang Wudao dan juga membunuh Jiang Wuyu. Menuduhku juga perbuatan Jiang Wudao. Jiang Wudao tidak ada alasan untuk melakukan ini. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memanggilnya untuk bertanya langsung. Jiang Wudao, aku di tempat pertandingan, cepat kemari. Luo Feng yang baik sekali lagi merusak rencanaku. Tuan, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini, aku baru saja menerima kabar. Kepala keluarga Jiang juga pergi ke tempat pertandingan, apa katamu? Jiang Wudao datang ke tempat pertandingan. Aku perlu bicara denganmu, baik guru. Aku segera kembali, Tuan mau pergi ke tempat pertandingan. Aku kembali untuk mencari masalah, pasti Luo Feng mengatakan sesuatu. Kepala keluarga tidak bisa sembarangan percaya pada orang lain, kamu tidak mengerti. Jika kepala keluarga tetap di keluarga Jiang tanpa muncul, dia masih akan percaya padaku. Sekarang dia keluar dan memanggilku ke tempat pertandingan. Jelas-jelas ingin menuntut pertanggungjawaban menghadapi Luo Feng. Aku punya cara. Siapa kau? Kenapa aku harus percaya padamu? Aku dari dunia dewa, sekarang kau sudah tidak punya pilihan lain. Kalau tidak percaya padaku, apa ada cara lain yang kau punya? Orang dari dunia dewa keluarga Jiang bisa menjadi keluarga kultivasi nomor 1 karena generasi demi generasi. Mereka menjaga pintu langit, hal rahasia seperti ini. Bagaimana mungkin orang ini mengetahuinya? Diberkahi oleh langit. Bakat kultivasinya luar biasa. Sama sekali tidak menganggap keluarga dan sekte lain. Kau ingin aku membuka pintu langit, tapi hanya kepala keluarga Jiang yang tahu lokasi pasti pintu langit, hahaha. Kau memang pintar, aku bisa membantumu menjadi kepala keluarga Jiang asal pintu langit, terbuka dunia dewa dan dunia kultivasi. Bisa terhubung dengan bebas, kau bisa pergi ke dunia dewa sesuka hati. Aku di dunia kultivasi juga tidak akan dibatasi oleh dunia dewa. Langsung naik ke dunia dewa meski tidak punya kekuatan dewa. Tetap bisa sampai ke dunia dewa tentu saja. Pil ini bisa meningkatkan kekuatanmu ke tingkat dewa. Asal pintu langit terbuka. Luo Feng dan keluarga Wang. Bisa kau jadikan milikmu. Terima kasih senior, aku pasti tidak akan mengecewakan. Aku tunggu kabar baikmu. Tuan, hati-hati, tipu muslihat, tentu aku tahu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, saling memanfaatkan saja. Pil ini benarkah sehebat itu? Coba saja pada seseorang. Jiang Wudao belum muncul juga, mungkin dia tidak akan datang. Aheng, aku ke tambang api dulu, tolong sampaikan pesanku ke Li Wuji. Benarkah apa yang dikatakan Tuan Luo? Tentu, kapan aku pernah berbohong? Aku pasti akan menyampaikan pesan ini ke leluhur. Shixiong Luo Feng, aku ingin ikut denganmu. Kau ikut kepala keluarga Jiang dulu. Setelah aku selesai, aku akan mencarimu. Aku tunggu di keluarga Jiang. Ikut aku jalan-jalan pulang. Aku tunggu kau kembali. Tuan, mari ikut aku ke tambang api. Apa benar? Kalian berdua masih menyerap batu api? Aku sudah tidak bisa lagi tanpa dantian, memang tidak bisa. Terlalu cepat, justru tidak baik, latih lagi teknik tubuh yang kuajarkan. 2 kali lagi. Baik Shizun. Apakah semua anggota keluarga Li sudah berkumpul? Semua yang terkena larangan dan kutukan meridian sudah sampai. Li Wuji sudah siap. Aku sudah menjaga keluarga Li selama bertahun-tahun. Bisa menghilangkan larangan keluarga Li. Ini juga cita-cita seumur hidupku.
Baik, mari kita mulai. Ah Heng leluhur. Keluarga Li akan ku serahkan padamu. Leluhur. Aneh, larangan dalam tubuhku sepertinya hilang. Aku juga bahkan merasa kekuatanku meningkat secara instan. Laranganku akhirnya terpecahkan. Kekuatanku akhirnya bisa meningkat. Larangan akhirnya dihilangkan, laranganku juga hilang. Larangan kita telah dihilangkan. Hahaha. Laranganku telah dihilangkan, aku juga. Laranganku juga dihilangkan, itu leluhur. Leluhur mengorbankan dirinya sendiri untuk menghilangkan larangan kita. Kamu tidak memberitahuku bahwa menghilangkan larangan dalam tubuh keluarga Li akan mengorbankan leluhur. Ini adalah pilihan Ji Wuji sendiri. Sekarang kamu sudah mencapai level 8 Mahayana, berusahalah untuk mencapai tingkat dewa. Kamu yang akan melindungi keluarga Li. Bisakah aku? Tentu saja demi Li Wuji. Aku juga akan melindungi keluarga Li. Baiklah, Jiang Wudao berani-beraninya menculik adik seperguruan. Butuh bantuanku. Tidak perlu, keluarga Li baru saja menghilangkan larangan, berusahalah. Konsolidasikan kekuatanmu. Lepaskan aku. Jiang Wudao, apa yang kamu inginkan? Tentu saja menggunakanmu untuk memancing Luo Feng datang. Adik seperguruan, asalkan kamu mau menikah denganku. Setelah aku sepenuhnya menguasai keluarga Jiang, mungkin aku akan bermurah hati dan membiarkanmu hidup. Pergi, menjijikan. Ayahku begitu mempercayaimu. Jalang, jangan terlalu sombong. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kamu berani memukulku. Ayahku dan kakak seperguruan Luo Feng tidak akan membiarkanmu. Hahaha. Aku menggunakan sedikit tipuan sekarang kamu. Masih berada di dalam kamar guru, mungkin tidak tahu. Kamu sudah ditangkap olehku, aku akan memberitahumu. Targetku adalah Luo Feng di sini, sudah dipasang perangkap naga. Setiap praktisi yang masuk ke dalam perangkap, semua kekuatannya akan disegel. Sungguh licik. Asalkan Luo Feng berani datang ke sini, ini akan menjadi tempat kematiannya. Kalau kamu sudah jadi milikku, guru pasti akan menikahkanmu denganku. Kamu tidak bisa kabur, hahaha. Pergi sana. Berhenti. Anak nakal, kamu berani datang. Shixiong Luo Feng. Jangan mendekat, di sini ada perangkap naga. Bisa menyegel kekuatan. Jiang Wudao, kamu berani menyentuh Jiang Men hari ini. Aku akan membuatmu lenyap. Jika ingin menyentuh Tuan Jiang, lewati aku dulu. Ternyata keluarga Wang juga bersekongkol dengannya. Hanya dengan kamu ingin menghentikanku seperti menggoyang pohon. Kekuatan sesepuh ke-9 sudah mencapai tingkat Dewa Luo Feng. Kamu bukan tandingannya. Disinilah tempatmu dimakamkan. Shixiong Luo Feng, cepat pergi. Jangan mendekat, cepat pergi. Ingin lari, tidak ada, aktifkan perangkap. Sesepuh ke-9 dia sudah terperangkap. Kekuatannya hilang semua. Anak nakal, mati saja. Jangan. Shimei. Shixiong Luo Feng. Ini tidak mungkin. Perangkap naga adalah rahasia keluarga Jiang. Bahkan kepala keluarga Jiang masuk, kekuatannya juga hilang semua. Dan sesepuh ke-9 dia baru saja minum obat masuk ke tingkat dewa kedua. Bagaimana mungkin kamu bisa memukulnya dengan satu telapak tangan? Kamu jangan mendekat. Kamu tidak bisa membunuhku. Apa yang tidak bisa kamu bunuh? Asal kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu. Siapa yang menyuruh semua ini? Sudah di ujung tanduk masih tawar-menawar denganku. Baiklah, aku akan katakan itu adalah seseorang dari dunia dewa. Dia bilang akan membantuku menjadi kepala keluarga Jiang. Kepala keluarga Jiang, aku belum membunuhmu. Guru, bagaimana Anda bisa datang? Ayah. Men-er, kamu diculik di keluarga Jiang. Ayalalai. Tidak apa-apa ayah, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana menghadapinya? Tentu saja membersihkan rumah. Guru, aku sebentar bingung. Anda mengampuni nyawaku. Menyiksa sesama murid, menyiksa Jiang Wuyu. Menyalahgunakan teknik terlarang dari sekte ini. Menculik men-er dan berkhianat dengan musuh luar. Tidak bisa dimaafkan, Guru. Apakah Anda benar-benar akan saya
Hari ini aku Jiang Ping. Membersihkan rumah tangga untuk menjaga reputasi sekte. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasih. Kalian semua pantas. Apa yang terjadi padanya? Kalian semua harus kurang ajar. Kamu murid durhaka ini masih belum menyesal. Tidak baik dia menunjukkan gejala gila. Hari ini aku akan kamu dengan tanganku sendiri. Hahaha. Obat ini diberikan padaku oleh orang dari dunia dewa. Aku baru saja memakannya semua. Kekuatanku melonjak, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mengalahkanku. Aku Jiang Wudao, tak terkalahkan di dunia. Hahaha, hanya dengan kamu. Setengah dewa pantas melawanku baik. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Lihat ini. Apa yang terjadi? Kamu bisa menahan seranganku ini? Tidak tahu diri. Ayah kamu baik-baik saja. Terima kasih. Ayah, apa yang terjadi? Kamu setengah dewa tapi tidak bisa mengalahkannya. Ayo Luo Feng, bukankah kamu sangat sombong? Hari ini aku akan mengambil nyawamu hari ini. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mengalahkanku, hanya dengan menggerakkan jariku. Aku akan membuat kalian semua lenyap. Tidak baik. Dia benar-benar menjadi iblis. Meningkatkan kekuatan dengan obat itu adalah cara yang tidak benar. Sekarang kamu sudah menjadi iblis dan tidak bisa diselamatkan. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Jangan banyak bicara, hari ini aku dan kamu tidak akan berhenti. Pukulan kilin. Hahaha. Apa? Kamu bisa menahan pukulanku ini, tidak sakit sama sekali. Luo Feng, hanya ini kemampuanmu. Sekarang giliranku. Ini bagaimana mungkin? Kekuatanku bagaimana bisa bocor? Ini. Padahal tak terkalahkan di dunia. Kamu tidak bisa menahan obat dari dunia dewa. Kekuatan memang bisa melonjak seketika tapi kamu juga tidak akan tahan, meledak dan mati. Ini tidak mungkin. Dia bilang akan membantuku menjadi pemimpin keluarga Jiang. Dia memintaku membantu membuka gerbang langit, bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Tidak. Barang tak berguna, bahkan tidak melukainya sedikit pun. Tidak apa-apa asalkan gerbang langit terbuka. Itu akan menjadi hari kematianmu. Shimei. Ada yang berkolusi dengan Jiang Wudao, berusaha membuka gerbang langit. Ini Buchan Muscle Castle. Aku tahu siapa orang ini, dewa pedang suci yang dari dunia dewa. Bagaimana kamu bisa tahu? Jujur saja dia datang untukku. Pemimpin Jiang, aku ada permintaan. Baru saja kamu menyelamatkan nyawaku, berdiri, dan katakan. Aku tahu keluarga Jiang selama ini menjaga gerbang langit tidak boleh sembarangan membukanya. Jika tidak akan menyebabkan kekacauan besar di dunia bawah, tapi aku ingin kembali ke dunia dewa hanya bisa dengan membuka gerbang langit. Dengan kemampuanmu sudah mencapai tingkat dewa. Kamu sepenuhnya bisa melintasi dan naik ke sana. Dewa pedang suci mungkin tidak akan membiarkanku dengan mudah naik ke dunia dewa. Melintasi hujan untuk naik, aku mungkin akan binasa membuka gerbang langit. Langsung naik ke dunia dewa adalah satu-satunya jalan keluarku. Bukan aku tidak ingin membantumu. Tapi keluarga kami hanya memiliki kekuatan untuk menjaga gerbang langit. Tidak memiliki kekuatan untuk membukanya. Aku bisa membuka gerbang langit, hanya perlu kamu memberitahuku lokasi gerbang langit setelah aku naik ke dunia dewa. Aku pasti akan menutup gerbang langit, tidak akan memberikan masalah atau kekacauan apapun pada dunia bawah. Shixiong Luo Feng, setelah kamu naik ke dunia dewa, apakah kamu akan kembali? Tentu setelah aku menyelesaikan urusan di dunia dewa. Aku akan kembali ke dunia bawah untuk mencarimu. Ayah, tolong bantu Shixiong Luo Feng. Aku mohon tolong bantu dia. Baiklah, ini bukan masalah kecil. Setelah aku kembali ke keluarga Jiang, aku akan bertanya pada 3 senior dari dunia dewa. Kita baru bisa memutuskan. Mengumpulkan kami bertiga. Apa yang terjadi di keluarga Jiang? Mengganggu ketiga senior ada satu hal. Yang masih belum aku pahami, masih ingin. Beberapa senior memberikan petunjuk. Apa itu? Katakanlah. Ketiga senior sudah lama tidak bertemu. Aku adalah dewa tubuh. Di dunia dewa kalian seharusnya pernah mendengar namaku. Dewa Kilin. Bukankah kamu sudah binasa dalam ujian? Aku dikhianati, terpaksa terdampar di dunia bawah. Sekarang aku ingin menggunakan keluarga Jiangmu untuk membuka gerbang surga. Kembali ke dunia dewa untuk membalas dendam. Gerbang surga tidak boleh dibuka sembarangan. Keluarganya Jiang selalu menjaga gerbang surga. Perintah leluhur tidak boleh dilanggar. Setelah aku kembali ke dunia dewa, aku akan memperkenalkan kalian bertiga kepada Kaisar Dewa. Bagaimana? Mungkin bisa dipertimbangkan begini saja. Jika kamu bisa menemukan lokasi gerbang surga, keluarganya Jiang akan tutup mata.
Tidak melanggar perintah leluhur keluarga Jiang. Tenang, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Ini semua perbuatan Luo Feng sendiri. Bagaimana kamu tahu di sini adalah gerbang surga? Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Tak disangka gerbang surga sudah terbuka begitu cepat. Aku sudah menunggu lama. Hahaha. Kamu datang sendirian, aku kira kamu akan datang bersama para sampah itu. Untuk menghadapimu aku sendiri sudah cukup. Hahaha, benar begitu adik baikku. Serahkan lengan kilin, kembalilah ke dunia bawahmu. Bersumpah untuk tidak pernah kembali ke dunia dewa. Aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Dulu kamu yang mengkhianatiku, aku baru terluka karena kamu. Kamu pikir sekarang kamu bisa melukaiku? Aku bisa membuatmu hancur sekali. Bisa juga yang kedua kalinya tubuhmu ini. Walaupun mendapatkan lengan kilin, bisakah kamu mengendalikannya? Bisakah tubuhku mengendalikan lengan kilin? Kamu akan segera mengetahuinya. Baik, aku juga sudah menyiapkan jurus baru untukmu. 8 tingkat naga 9 jurus. Lengan kilin jurus ketiga, kekosongan. Adik, kamu tidak ada kemajuan. Masih 3 jurus lengan kilin itu. Kenapa bisa begitu? Jurus ketiga lengan kilin tidak ada efeknya sama sekali padanya. Kamu lebih kuat dari sebelumnya. Adik, kamu terlalu lemah. Bagaimana mungkin pukulannya bisa melukaiku? Kamu tahu kenapa jurus ini disebut kekosongan? Kamu memutar ruang. Benar. Kalau kamu memaksaku, jangan salahkan aku. Adik, lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Ini adalah jurus keempat yang aku dapatkan di dunia bawah. Lengan kilin jurus keempat, menelan langit. Kamu bagaimana mungkin bisa mengalahkanku? Yang kalah seharusnya kamu. Membunuhmu terlalu murah, aku ingin membuatmu sama sepertiku. Jatuh dari tebing dewa, berlatih kembali di dunia bawah. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Lalu bagaimana kamu memperlakukanku dulu? Guru, Shixiong Luo Feng. Kamu baik-baik saja? Urusanmu sudah selesai? Sudah selesai. Guru, bukankah kamu bilang akan membawa kami ke dunia dewa melalui gerbang surga? Sekarang kamu menutup gerbang surga, bagaimana kami bisa naik? Benar-benar kami ingin naik ke gerbang surga. Berlatih dengan baik, lewati tribulasi dan naiklah. Ah, Guru, Hei kalian semua, datang. keluarga Jiang mengirim undangan menetapkan pernikahanmu dengan Jiang Men. Tentu saja kami harus datang. Men Er. Shixiong Luo Feng lalu. Apakah kamu mau menikahiku? Tentu saja mau. apa yang terjadi? Yang harus datang akhirnya akan datang.